Di balik sebuah pertunangan yang tidak pernah direncanakan, tersembunyi kisah tentang seseorang yang terpaksa mengambil jalan pintas demi menghindari perjodohan yang tidak ia inginkan. Namun kepura-puraan, sekuat apapun dijaga, selalu punya cara sendiri untuk menggoyahkan hati dan mengubah rencana yang paling rapi sekalipun. Di antara dua dunia yang berbeda, keputusan itu menjadi awal yang tidak disangka. Seolah takdir sengaja mempertemukan dua hati lewat kebohongan kecil yang kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Ayo kita mulai ceritanya. Suara sapu yang bergesekan dengan lantai marmer memenuhi sudut lobi gedung tinggi itu. Matahari baru naik. Sinarnya menembus kaca lebar dan jatuh memantul di permukaan lantai yang mengilap. Aroma kopi dari kedai kecil di sudut lobi bercampur dengan bau cairan pembersih yang tajam namun menyegarkan. Di antara hiruk-pikuk pegawai yang lalu lalang dengan kemeja rapi dan sepatu mengkilat, ada seorang gadis berkerudung sederhana yang menunduk, menyapu dengan gerakan sabar dan teratur. Gadis itu bernama Kaira. Kerudungnya tidak baru, warnanya sedikit memudar namun selalu bersih. Seragam biru mudanya tampak longgar di tubuhnya yang ramping. Tangannya cekatan menyapu sudut yang sering dilewati orang tetapi jarang diperhatikan. Setiap kali ada pegawai lewat, Kaira selalu menepi dan tersenyum kecil, meski jarang sekali senyum itu dibalas. Ia sudah terbiasa menjadi latar belakang dalam cerita orang lain. Di dalam sakunya, sebuah ponsel murah bergetar pelan. Kaira berhenti sejenak, merogoh saku, lalu melihat nama yang tertera di layar, adiknya. "Kak, nanti pulang kerja bisa mampir ke toko buku bekas tidak?" Begitu isi pesan singkat yang muncul. Kaira menarik napas pelan. Di wajahnya muncul senyum yang hampir tidak terlihat. Adiknya, Raffi, baru masuk sekolah menengah kejuruan. Anak itu jarang meminta sesuatu, dan kalaupun meminta, hampir selalu menyangkut buku atau alat tulis. Jari Kaira bergerak lincah membalas pesan. "Nanti kalau ada uang lebih, kakak mampir. Kamu jaga ibu di rumah ya." Ia memasukkan lagi ponsel ke saku, lalu melanjutkan pekerjaannya. Di sela gerakan menyapu, batinnya kembali sibuk menghitung. Gaji bulan lalu sebagian habis untuk membayar kontrakan, sebagian lagi untuk obat ibu, sedikit untuk uang saku Raffi. Hari ini ia hanya membawa uang yang pas untuk ongkos dan makan siang sederhana. Toko buku bekas berarti tambahan pengeluaran. Kaira menunduk lebih dalam, seolah dengan menunduk ia bisa menekan semua kekhawatiran itu. Suara pintu kaca otomatis yang terbuka membuatnya menoleh sekilas. Seorang pria berjas abu-abu masuk dengan langkah cepat. Kemejanya putih bersih. Dasinya tertata sempurna. Rambutnya hitam tersisir rapi ke samping. Wajahnya tegas. Namun ada sorot lelah di matanya. Seperti orang yang terbiasa memikul banyak hal dalam diam. Itu adalah Gilang Maheswara, direktur muda perusahaan yang kantornya menempati beberapa lantai di gedung tersebut. Kaira tahu namanya bukan karena sering berinteraksi, tetapi karena hampir semua orang di gedung ini membicarakannya. Tentang betapa muda usianya untuk ukuran seorang direktur. Tentang betapa disiplin dan dinginnya ia bersikap. Tentang betapa tidak banyak orang yang berani menatap matanya terlalu lama. Pagi ini, Gilang berjalan sambil menatap layar ponselnya. Rahangnya mengeras. Sejak subuh, pesan dari ibunya bertubi-tubi masuk, tentang makan malam keluarga akhir pekan nanti, tentang undangan yang sudah disebar, tentang seseorang yang harus ia temui. Pikiran Gilang penuh. Begitu penuh hingga ia tidak menyadari bahwa lantai di depan meja resepsionis masih sedikit basah karena baru saja dipel. Kaira melihat dari jauh. Ia baru saja menuang sedikit cairan pembersih dan mulai menggosokkan pel ketika melihat Gilang melangkah ke area itu tanpa mengurangi kecepatan. Sepatu kulit itu menginjak bagian lantai yang masih licin. Dalam sepersekian detik, semuanya terjadi sekaligus. Kaira meletakkan pel, tubuhnya bergerak refleks. Gilang terpeleset. Satu kakinya hilang pijakan, tubuhnya miring ke belakang. Sebelum ia jatuh, tangan Kaira sudah terulur, memegang lengan jasnya dengan kuat, menariknya sedikit ke depan. Lantai marmer berkilau itu nyaris menjadi saksi kejatuhan seorang direktur muda. Namun karena tangkapan tangan yang kecil dan kurus itu, Gilang berhasil menemukan kembali keseimbangan.
Beberapa orang yang melihat kejadian itu menahan napas. Seorang resepsionis menutup mulutnya spontan. Namun beberapa detik kemudian, Gilang sudah kembali berdiri tegak. Hanya napasnya yang sedikit memburu. "Maaf sekali, lantainya masih basah. Pak, maaf, Kak Ira tidak sadar Bapak sudah sedekat ini." Suara Kak Ira terdengar terburu-buru, jelas, dan rendah hati. Gilang menatapnya. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia melepaskan tatapan dari ponselnya dan benar-benar memperhatikan sosok di hadapannya. Mata Kak Ira sedikit membesar, menunduk, namun tetap berusaha menatap sopan. Di wajahnya ada cemas, ada bersalah, tapi juga ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Gilang mengatur napas. "Tidak apa-apa," jawabnya pendek. Ia seharusnya bisa melanjutkan langkah dan menganggap semua itu hanya insiden kecil di awal hari yang panjang. Namun entah mengapa, ia belum melangkah pergi. Matanya sempat melirik ember kecil di samping Kak Ira, serbet yang digenggam, dan ujung kerudung yang sedikit lembab kena percikan air. "Terima kasih," tambahnya lagi. Kali ini lebih pelan. Kak Ira mengerjap. Tidak banyak orang di gedung ini yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Kebanyakan hanya lewat, memerintah, atau mengeluh kalau lantai dianggap kurang bersih. Jantung Kak Ira berdegup sedikit lebih cepat. Namun ia segera menunduk lagi. "Sama-sama, Pak." Seorang perempuan dari arah meja resepsionis menghampiri Gilang. "Pak Gilang, rapat dengan tim keuangan akan dimulai 15 menit lagi." Suaranya teratur, sopan, sedikit tegang. Gilang mengangguk. "Saya menyusul." Ia sempat melirik lagi ke arah Kak Ira sebelum melangkah pergi. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bukan karena insiden hampir jatuh, tetapi karena cara gadis itu memegang lengannya. Tegas, sigap, tapi tetap menjaga jarak. Tidak berlebihan. Tidak memanfaatkan momen itu untuk mendekat. Di lift, saat pintu tertutup, bayangan kerudung kusam gadis tadi sejenak membayang di pelupuk matanya. Gilang mengerutkan kening, menegur dirinya sendiri dalam hati. Masih banyak hal penting yang harus ia pikirkan hari ini selain seorang petugas kebersihan yang bahkan tidak ia kenal namanya. Namun di lobi, Kak Ira belum bisa mengendalikan degup jantungnya. Tangannya masih sedikit bergetar. Ia menatap pel di tangannya. Lalu lantai yang hampir saja menjadi tempat direktur muda itu jatuh. Kak Ira menghela napas panjang. "Untung Kak Ira tadi cepat," gumamnya lirih. Suara lain menyusul dari belakang. "Kak Ira, kamu tidak apa-apa?" tanya seorang perempuan berhijab lain yang mengenakan seragam yang sama. Namanya Sari, rekan kerja yang paling dekat dengan Kak Ira. Kak Ira menoleh dan mengangguk. "Kak Ira tidak apa-apa, Bu Sari. Hanya kaget." Sari tersenyum, mendekat, lalu berbisik pelan. "Itu tadi Pak Gilang ya? Direktur yang itu. Kira-kira apa yang ada di pikirannya kalau tahu baru saja ditolong sama petugas kebersihan?" Kak Ira ikut tersenyum tipis. Mungkin beliau langsung lupa. Beliau pasti banyak urusan. Entahlah, tapi Kak Ira tadi sigap sekali. Kalau sampai Pak Gilang jatuh, bisa heboh satu gedung. Kak Ira mengangkat pel lagi. Kak Ira cuma tidak ingin ada yang terluka di area yang Kak Ira bersihkan. Itu saja. Jawabannya tampak sederhana, tapi Sari tahu bahwa Kak Ira selalu memandang pekerjaannya lebih dari sekadar tugas. Ada rasa tanggung jawab yang tumbuh dari dalam, meski gajinya tidak seberapa. Matahari naik sedikit lebih tinggi. Lobi mulai ramai. Pegawai berdatangan, saling menyapa, sebagian sibuk dengan panggilan melalui ponsel. Di tengah keramaian itu, Kak Ira kembali menjadi sosok yang nyaris tidak terlihat. Namun di lantai 20, di sebuah ruangan rapat dengan meja panjang dan layar proyektor yang menyala, Gilang duduk memandangi angka-angka di depan matanya dengan pikiran yang melayang. Suara kepala bagian keuangan menjelaskan tentang laporan bulan ini. Kata demi kata meluncur teratur. Grafik diproyeksikan di layar. Garis naik turun menandai keuntungan dan kerugian. Secara rasional, Gilang mengikuti. Ia mengerti apa yang disampaikan. Bahkan beberapa kali ia menimpali, memberikan instruksi, menandai poin yang perlu ditindaklanjuti.
Namun di sela satu penjelasan dan penjelasan lain, pikirannya kembali terbang ke lobi. Ke suara yang berkata lirih, "Maaf sekali." Ke tangan yang kurus namun kuat. Ke mata yang menunduk karena sopan, bukan karena rendah diri. Di sela rapat, ponsel Gilang kembali bergetar di atas meja. Satu pesan baru masuk dari ibunya. "Ingat, akhir pekan ini makan malam keluarga. Ibu sudah mengundang keluarga sahabat ibu. Jangan membuat ibu malu." Gilang menutup mata sejenak. Rahangnya mengeras. Ia mengetukkan ujung pulpen ke meja perlahan, menahan sesuatu yang mendesak dalam dadanya. Ada dua dunia yang bertabrakan dalam hidupnya. Dunia keluarga Maheswara yang penuh perhitungan, rencana, dan tanggung jawab besar. Dan dunia dirinya sendiri, yang diam-diam ingin punya ruang untuk memilih jalan hidup. Pesan ibunya membuat hari yang sudah berat menjadi semakin sesak. Ia mengetik balasan singkat. "Gilang, masih ada urusan kantor, Bu. Nanti kita bicarakan lagi." Pesan terkirim. Namun ia tahu percakapan itu tidak akan berhenti di situ. Ibunya terlalu teguh untuk menyerah pada penolakan pertama. Sementara itu, di ruang ganti kecil dekat basement, Kaira duduk di bangku kayu yang sedikit goyah. Di hadapannya ada cermin dengan tepian kayu yang warnanya mulai pudar. Kaira menata lagi kerudungnya, memastikan ujungnya tidak kusut. Di sampingnya, ada kotak bekal yang ditutup rapi. Sari masuk sambil membawa botol minum. "Kaira, makan dulu. Istirahat sebentar. Nanti kamu bisa pingsan kalau terus memaksa diri." Kaira tersenyum. "Iya, Bu Sari." Mereka duduk berdampingan. Kaira membuka bekalnya, mengeluarkan nasi dengan sedikit tumis sayur dan telur dadar tipis. Sari melirik isi kotak itu, lalu menatap Kaira. "Hanya itu?" Kaira mengangguk, tidak merasa perlu menyembunyikannya. "Alhamdulillah masih ada." Kaira tadi sempat berpikir mungkin nanti makan roti saja, tapi ibu memaksa menyiapkan bekal. "Kamu memang anak yang baik, Kaira." Suara Sari lembut, tulus. Kaira menunduk. Kaira hanya berusaha tidak menyusahkan ibu. Obat ibu sudah banyak. Raffi juga butuh biaya untuk sekolah. Sari menghela napas. "Kalau kamu butuh pinjaman dulu sampai gajian, bilang saja. Jangan sungkan." Kaira menggeleng pelan. "Terima kasih, Bu Sari." Tapi Kaira tidak ingin menambah hutang. Pelan-pelan saja. Yang penting Kaira sehat, masih bisa kerja. Sari memperhatikan raut wajah Kaira yang tampak lelah namun tetap berusaha tenang. "Tadi waktu menolong Pak Gilang, kamu takut tidak?" tanya Sari, mencoba mengalihkan pembicaraan. Kaira mengangguk. "Takut. Bukan takut pada Pak Gilangnya. Kaira takut kalau beliau sampai jatuh dan cedera. Apalagi itu di area kerja Kaira. Kaira akan merasa sangat bersalah." Sari tersenyum kecil. Seharusnya ada penghargaan khusus untuk petugas kebersihan yang menyelamatkan direktur. Kaira ikut tersenyum, meski senyumnya tipis dan cepat menghilang. "Ah, Bu Sari, jangan bercanda begitu." Kaira tidak mengharapkan apa-apa. Kalaupun beliau lupa, tidak apa-apa. Kaira hanya berharap beliau tidak marah. Sari terdiam sejenak. Tapi tadi dari cara beliau menatap, sepertinya tidak marah. Sepertinya malah menghargai. Kapan lagi seorang direktur mengucapkan terima kasih pada petugas kebersihan? Kaira tidak menjawab. Di hatinya, ada sedikit rasa hangat yang berusaha ia redam. Ia tahu batasnya. Ia tahu dunia mereka berbeda. Ia tahu bahwa bagi Gilang, kejadian pagi ini mungkin hanya satu dari sekian banyak insiden kecil yang akan cepat terlupakan. Namun bagi Kaira, pagi ini meninggalkan jejak tipis yang sulit dijelaskan. Seperti garis halus di atas kertas yang tadinya kosong. Setelah waktu istirahat habis, Kaira kembali bekerja. Ia berpindah dari lantai ke lantai, mengecek toilet, menyapu koridor, mengganti kantong sampah. Setiap lantai punya suasana sendiri. Ada lantai yang penuh tawa, ada yang sunyi seperti perpustakaan, ada yang dipenuhi suara telepon berdering tanpa henti. Sesekali, Kaira melewati lorong yang menuju ke lantai 20,
tempat kantor utama Gilang berada. Namun akses ke sana hanya untuk pegawai tertentu. Kak Ira hanya bisa melihat angka itu di panel lift dan bertanya dalam hati seperti apa rasanya bekerja di lantai setinggi itu. Lantai di mana keputusan besar diambil, di mana orang-orang mengenakan jas. Dan mungkin tidak ada yang tahu betapa beratnya menghapus noda di lantai lobi saat Fajar masih malu menunjukkan diri. Di sisi lain, hari Gilang terus bergulir dengan rapat, tanda tangan dokumen, dan telepon dari berbagai klien. Ia memimpin presentasi, memberi arahan, menerima laporan. Semua bergerak cepat, terukur, dan tertib. Dari luar, hidup Gilang tampak sempurna. Karir cemerlang, penampilan rapi, keluarga terpandang. Namun di sela semua itu, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan hanya dari ibunya, tetapi juga dari nomor asing yang ternyata adalah anak perempuan sahabat ibunya. Pesan itu singkat dan sopan, mengucapkan salam, mengenalkan diri, dan berkata bahwa ia menantikan pertemuan akhir pekan nanti. Gilang menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya meletakkannya terbalik di meja. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, berusaha mengusir penat yang menumpuk. Gilang tidak pernah membenci gagasan pernikahan. Ia hanya merasa belum siap, belum menemukan alasan yang tepat, belum bertemu seseorang yang membuatnya yakin untuk berjalan bersama dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Namun bagi keluarganya, hal itu dianggap sebagai kelemahan, sebagai penundaan yang tidak perlu. Ia berdiri, berjalan menuju jendela besar di ruang kerjanya. Dari ketinggian itu, jalanan tampak seperti garis-garis kecil. Kendaraan menjadi titik-titik bergerak. Gedung-gedung lain berdiri sejajar, sebagian lebih tinggi, sebagian lebih rendah. Gilang memandang ke bawah, ke arah lobi, ke arah tempat di mana pagi tadi hampir saja ia jatuh. Bayangan wajah seorang gadis berjilbab sederhana muncul lagi. Gilang mengerutkan kening. Kesal pada dirinya sendiri karena membiarkan pikirannya berputar pada hal yang tampak sepele. Kenapa justru itu yang teringat? Gumamnya lirih. Sore menjelang. Kak Ira menyelesaikan tugas di lantai terakhir. Punggungnya terasa pegal. Namun ia tetap berusaha tersenyum saat lewat di depan satpam gedung. Sudah selesai Kak Ira? Tanya Pak Wawan, satpam yang selalu ramah. Alhamdulillah sudah, Pak. Tinggal lapor ke supervisor. Lalu Kak Ira pulang. Jawab Kak Ira. Jalan hati-hati. Di luar tadi hujan sebentar. Jalanan agak licin. Iya Pak, terima kasih. Kak Ira turun lagi ke ruang supervisor untuk menyerahkan laporan. Lelaki bertubuh agak tambun dengan wajah serius itu memeriksa catatan Kak Ira dengan cepat. Hari ini tidak ada komplain. Katanya akhirnya. Alhamdulillah. Kak Ira tersenyum lega. Dan tadi pagi, saya dengar kamu menolong Pak Gilang di lobi. Apa benar? Kak Ira mengangguk pelan. Kak Ira hanya kebetulan berada di situ. Pak, Kak Ira tidak melakukan apa-apa. Supervisor mendengus kecil. Jangan terlalu merendah. Saya sudah dapat laporan dari resepsionis. Katanya kalau bukan karena kamu, mungkin Pak Gilang jatuh. Kamu jangan buat masalah. Tapi kalau melakukan sesuatu yang positif, itu juga harus diakui. Kak Ira menunduk. Terima kasih, Pak. Lain kali, kalau lantai masih basah, pasang papan peringatan lebih dekat ke area yang dilewati. Biar semua orang lebih hati-hati. Mengerti? Ia mengerti, Pak. Lalu sekarang kamu boleh pulang. Besok datang seperti biasa. Kak Ira mengangguk dan pamit. Di luar gedung, langit sudah mulai menguning. Sisa hujan membuat aspal hitam tampak berkilau. Kak Ira berjalan menuju halte, memeluk tas kecilnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di dalam tas itu, selain dompet kulit tipis dan ponsel tua, ada secari kertas berisi catatan belanja. Kak Ira mengambilnya, membaca pelan. Beras, minyak goreng, sedikit sayur, sabun cuci. Kalau bisa, tambah 1 bungkus roti untuk Raffi. Ia menghela napas. Gajinya belum turun, tapi ia masih punya sedikit uang sisa. Tidak banyak, namun mudah-mudahan cukup untuk bertahan sampai akhir pekan. Di halte,
Kaira duduk di bangku besi yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Bus kota datang lalu pergi, mengangkut orang-orang dengan lelah dan mimpi masing-masing. Kaira menatap jalanan, lalu menengadah sedikit ke langit. Ya Allah, terima kasih Kaira masih bisa bekerja hari ini. Terima kasih Kaira masih bisa menolong orang, meski hanya sedikit. Doanya keluar pelan, nyaris hanya berupa bisikan. Ia tidak tahu bahwa di saat hampir bersamaan, di dalam mobil hitam yang melaju meninggalkan gedung, seorang pria bernama Gilang memejamkan mata sejenak dan berpikir tentang hal yang sama. Tentang hari yang melelahkan. Tentang orang-orang yang datang dan pergi. Tentang seseorang yang nyaris tidak ia kenal. Namun entah bagaimana meninggalkan jejak halus di sudut pikirannya. Gilang membuka mata, menatap ke kaca depan. Sopirnya fokus menyetir, menyusuri jalan raya yang padat. Pak Gilang, langsung pulang atau mampir dulu? Tanya sopir itu sopan. Langsung pulang saja. Jawab Gilang singkat. Namun di dalam hati, ada bagian dirinya yang bertanya. Pulang kemana dan untuk siapa? Rumah megah dengan taman rapi dan lampu gantung besar itu seringkali terasa terlalu sepi, terlalu rapi, terlalu dingin. Malam itu, Kaira sampai di rumah kontrakan kecil di gang sempit yang lembab. Dindingnya terbuat dari bata yang dicat seadanya. Namun di mata Kaira, tempat itu tetap rumah. Di sana ada ibunya yang menunggu dengan senyum lembut. Ada Raffi yang menyambut dengan mata berbinar. Kaira sudah pulang. Suara ibunya terdengar lega. Kaira mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Ibu sudah minum obat. Ibu sudah minum. Terima kasih, Kaira. Raffi muncul dari balik tirai kain yang memisahkan ruang tamu kecil dan kamar. Kaira capek. Kaira tersenyum. Capek, tapi senang. Hari ini kakak dapat pelajaran baru. Pelajaran apa? Raffi bertanya ingin tahu. Pelajaran bahwa kadang, hal kecil yang kita lakukan bisa menyelamatkan orang lain, meski orang itu tidak mengenal kita. Raffi mengerutkan kening, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia ikut tersenyum. Malam turun perlahan. Lampu bohlam kuning di ruang kontrakan menyala redup. Dari kejauhan terdengar suara televisi tetangga, suara penjual makanan keliling, dan sesekali suara kendaraan yang melintas di jalan besar. Kaira berbaring di kasur tipis, memandangi langit-langit yang catnya mulai mengelupas. Pikirannya melayang kembali ke kejadian pagi tadi. Ia kembali merasakan kuatnya lengan jas yang sempat ia pegang, sorot mata tajam yang sejenak melunak, dan kata terima kasih yang singkat namun jujur. Ia menghela napas pelan. Kaira dan beliau memang dari dunia yang berbeda. Bisiknya pada dirinya sendiri. Namun tanpa ia sadari, di suatu tempat lain, seorang pria bernama Gilang duduk di tepi tempat tidurnya, menatap ponsel yang berisi pesan-pesan dari ibunya tentang perjodohan, lalu berpaling dari layar itu dengan perasaan sesak. Di tengah semua tekanan itu, bayangan seorang gadis dengan seragam biru dan kerudung sederhana muncul lagi. Pertemuan itu mungkin tampak sepele di mata orang lain. Namun di mata Allah, tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Selalu ada alasan mengapa dua garis hidup yang begitu jauh didekatkan pada satu titik yang sama. Dan di titik itulah, tanpa disadari oleh Kaira dan Gilang, langkah pertama menuju kisah panjang mereka baru saja dimulai. Pagi di rumah keluarga Maheswara selalu dimulai dengan kesibukan yang teratur. Halaman luas disapu rapi oleh tukang kebun, deretan tanaman hias disiram satu persatu, dan di dapur, beberapa orang asisten rumah tangga menyiapkan sarapan. Namun bagi Gilang, semua kerapian dan kemewahan itu sering terasa seperti panggung besar yang memintanya memainkan peran yang sama setiap hari. Mobilnya berhenti di depan teras rumah besar bergaya modern itu. Dindingnya tinggi, kaca-kacanya lebar, dan pintu kayu utamanya tampak kokoh. Gilang turun, mengenakan kemeja sederhana tanpa dasi. Hari ini bukan hari kerja penuh. Namun pesan-pesan ibunya sejak tadi malam membuatnya tahu bahwa kunjungan ini bukan kunjungan biasa. Pintu dibukakan oleh Bu Rini, seorang asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana. Selamat pagi, Gilang. Sapanya sopan. Selamat pagi, Bu Rini. Jawab Gilang singkat tetapi hangat. Ia melangkah masuk.
Aroma roti panggang dan kopi hitam tercium dari arah ruang makan. Di sudut ruang tamu yang luas, sebuah piano hitam berdiri, mengingatkan Gilang pada masa kecilnya ketika ibunya sering memaksanya les musik agar bisa tampil sempurna di hadapan tamu-tamu penting. Anak ibu sudah datang juga. Suara yang sangat ia kenal menyambut dari arah ruang keluarga. Gilang menoleh. Ibunya duduk di sofa besar berwarna krem, mengenakan gaun rumah yang sederhana namun tampak elegan. Wajahnya cantik meski mulai dihiasi garis-garis halus di sekitar mata. Tatapannya tajam, namun penuh kasih sayang yang seringkali dibungkus kekhawatiran. "Ibu sudah sarapan?" tanya Gilang sambil menghampiri dan mencium tangan ibunya. "Sudah, ibu menunggu kamu dari tadi," jawab ibunya. Gilang duduk di sofa yang berhadapan dengan ibunya. Sekali lagi ia merasakan jarak aneh di antara mereka. Bukan karena tidak saling sayang, tetapi karena terlalu banyak harapan yang menggantung di udara, membuat percakapan sederhana pun terasa berat. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" tanya ibunya, mencoba memulai dengan basa-basi. "Seperti biasa, Bu. Ada rapat, ada laporan. Perusahaan baik-baik saja." Gilang menjawab dengan suara terkendali. Ibunya mengangguk, lalu menatapnya lebih dalam. Ibu senang mendengarnya. Tapi ada hal lain yang lebih penting dari laporan perusahaan. Gilang tahu kalimat itu akan keluar. Ia hanya tidak tahu seberapa cepat. "Ibu ingin membicarakan soal makan malam akhir pekan nanti," lanjut ibunya. Gilang menghela napas pelan. Gilang sudah membaca pesan dari ibu. "Kalau kamu sudah membaca, kenapa belum menjawab dengan jelas?" Tatapan ibunya sedikit mengeras. Gilang menahan diri agar tidak bersuara terlalu tinggi. "Karena Gilang belum siap, Bu." "Sampai kapan kamu akan terus mengatakan belum siap?" Suara ibunya mulai meninggi, meski tetap berusaha tenang. "Usiamu sudah cukup. Kariermu sudah mapan. Perusahaan sudah kamu pegang dengan baik. Apalagi yang kamu tunggu?" Gilang memandang ke arah meja rendah di depan mereka. Di sana, sebuah map coklat tersusun rapi bersama majalah dan beberapa dokumen lain. Di atas map itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya mendesah pelan. Sebuah foto wanita muda yang tersenyum anggun, berkerudung, mengenakan pakaian formal. Siapapun yang melihat foto itu akan tahu bahwa ia berasal dari keluarga baik-baik. Wajahnya lembut, matanya teduh. Namun bagi Gilang, gambar itu tetap saja terasa seperti brosur tawaran yang ditempelkan begitu saja pada hidupnya tanpa izin. "Ibu, Gilang tidak mengenal beliau," kata Gilang akhirnya. Ibunya tersenyum tipis, mencoba melunakkan nada suaranya. "Itu bisa diatur, Gilang. Justru makan malam akhir pekan ini untuk itu. Kamu bisa mulai mengenalnya." Ibu sudah berbicara dengan orang tuanya. Mereka keluarga baik, reputasinya baik, agama mereka baik. Anak perempuan mereka juga berpendidikan tinggi. Ibu tidak sembarangan memilih. Ibu memilih tanpa menanyakan apa Gilang siap atau tidak. Sahut Gilang pelan. "Karena kalau ibu bertanya, jawabannya selalu kamu belum siap." Ibunya membalas cepat. "Sampai kapan ibu harus menunggu? Sampai kapan ibu harus menjawab pertanyaan orang tentang kapan anak laki-laki ibu menikah?" Mata Gilang melembut sejenak. Ia tahu di balik kata-kata ibunya ada rasa cemas yang tulus. Ibunya ingin memastikan ia tidak sendirian. Ingin melihatnya punya keluarga baru sebelum usia dan kesehatan menjadi penghalang. Namun tetap saja, cara yang digunakan terasa menekan. "Ibu, pernikahan bukan sekadar menjawab pertanyaan orang." Gilang berusaha memilih kata-kata. "Siapa bilang hanya itu?" Ibunya menggeleng pelan. "Pernikahan itu ibadah, Gilang. Pernikahan itu cara menjaga hati, menjaga pandangan. Ibu khawatir kalau kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kamu tidak punya waktu memikirkan masa depanmu sendiri. Ibu tahu kamu bisa menjalankan perusahaan ini. Tapi ibu tidak ingin kamu pulang setiap malam ke rumah kosong." Ada jeda. Hening turun di antara mereka. Gilang memusatkan perhatian pada ujung karpet yang motifnya sudah ia hafal sejak remaja. Setiap kali obrolan seperti ini muncul, ia selalu merasa dirinya kembali menjadi anak kecil yang dikuliahi,
meski sekarang ia sudah memegang tanggung jawab besar di luar rumah. Ibu juga tidak boleh lupa. Suara lain yang lebih berat datang dari arah tangga. Ayah Gilang turun perlahan, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana kain. Wajahnya tegas. Sorot matanya mengingatkan pada cara Gilang memandang angka-angka di layar laporan. Namun garis di wajah ayahnya lebih keras. Lebih terbentuk oleh tahun-tahun kerja keras. Pernikahan juga menyangkut masa depan perusahaan keluarga. Lanjut ayahnya. Gilang menoleh, mengangguk sopan. Ayahnya duduk di kursi lain, menatap Gilang dengan tatapan yang membuatnya merasa seperti sedang berada di ruang rapat, bukan ruang keluarga. Ayah dan ibu tidak meminta hal yang berlebihan. Gilang, kata ayahnya, perusahaan ini tidak berdiri dalam semalam. Kakekmu memulainya dari nol. Ayah melanjutkannya dengan kerja keras. Sekarang kamu yang memegang banyak keputusan. Tapi suatu hari nanti, kamu juga butuh penerus. Butuh keluarga yang bisa kamu ajak berdiri di sampingmu. Gilang mengatupkan bibir. Kata-kata itu masuk akal, sekaligus membuat dadanya semakin sesak. Ayah mengerti kamu ingin menikah karena cinta. Tapi cinta juga bisa tumbuh seiring waktu. Anak sahabat ibu itu bukan orang asing. Ayah sudah mengenal keluarganya sejak lama. Mereka bisa dipercaya. Gilang menatap ayahnya. Ayah, masalahnya bukan apakah keluarganya bisa dipercaya atau tidak. Gilang hanya belum melihat diri Gilang siap untuk melangkah ke sana. Gilang masih ingin fokus membenahi beberapa proyek penting. Masih banyak hal yang belum beres. Dan akan selalu ada proyek baru yang menunggu. Sanggah ayah. Kalau kamu menunggu semua hal beres, kamu tidak akan pernah menikah. Ibunya mengangguk setuju. Ibu tidak ingin kamu berakhir seperti beberapa teman ibu yang terlalu sibuk mengejar karir. Lalu akhirnya menyesal ketika usia sudah senja dan mereka sendirian. Gilang merasakan kepalanya mulai berat. Ia memijat pelipisnya perlahan. Ibu, ayah, bolehkah Gilang yang memutuskan kapan Gilang siap? Ibunya terdiam sejenak. Kemudian menghela napas panjang. Kalau kamu tetap menolak, bagaimana dengan tamu-tamu yang sudah diundang untuk akhir pekan nanti? Tanya ibunya. Nadanya kini lebih lirih, tetapi justru terdengar lebih menekan. Kamu mau membuat ibu malu di depan mereka. Gilang tersentak pelan. Ia tahu ibunya sangat menjaga harga diri keluarga. Bukan karena sombong, tapi karena terlalu sering melihat pandangan orang saat keluarganya mulai merintis dari bawah dulu. Ibu tidak ingin kembali diremehkan. Bukan itu maksud Gilang. Suaranya melemah. Lalu apa maksudmu? Tanya ibunya. Hening kembali menyelimuti ruangan. Jam dinding di sudut ruangan berdetak pelan. Seolah ikut mengingatkan bahwa waktu terus berjalan sementara keputusan masih menggantung. Di dada Gilang, dua perasaan bertabrakan. Satunya ingin patuh. Tidak ingin melukai hati orang tua yang sudah banyak berkorban untuknya. Satunya lagi ingin mempertahankan hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ibu, beri Gilang waktu untuk berpikir. Kata Gilang akhirnya. Sampai kapan? Ibunya menatapnya mantap. Makan malam akhir pekan ini bukan sekadar acara biasa. Ini kesempatan baik. Tidak setiap hari keluarga itu bisa datang. Ibu sudah menjelaskan kepada mereka bahwa kamu direktur muda yang sangat sibuk. Kalau kamu membatalkannya lagi, apa yang akan mereka pikirkan? Kata-kata, membatalkannya lagi, membuat Gilang tersadar bahwa ini bukan pertama kalinya ia menunda. Ada beberapa pertemuan sebelumnya yang ia sengaja jadwalkan ulang dengan berbagai alasan pekerjaan. Ayahnya berdehem pelan. Gilang. Suara ayahnya terdengar lebih tegas. Ayah tidak memintamu menjawab sekarang. Tapi ayah ingin kepastian. Akhir pekan ini, kamu datang. Duduk dengan sopan. Hormati tamu-tamu kita. Berkenalan dengan anak mereka. Tidak ada yang memaksamu melangsungkan pernikahan secepat itu. Namun tolong, jangan lagi kamu menghilang dengan alasan pekerjaan. Gilang menatap ayah dan ibunya bergantian. Ia bisa melihat kesungguhan dalam tatapan mereka. Kesungguhan yang bercampur harap dan lelah. Baik, katanya akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Gilang akan datang ke makan malam itu. Raut wajah ibunya melunak sedikit.
Ada senyum lega yang muncul. Terima kasih, Gilang. Ucapnya. Namun di dalam hati Gilang, keputusan itu justru memunculkan keresahan baru. Datang ke makan malam berarti membuka pintu yang selama ini ia coba tahan. Berkenalan dengan anak sahabat ibunya berarti memasuki bab yang tidak ia tulis sendiri. Setelah percakapan itu, suasana rumah kembali terlihat normal. Namun Gilang merasa seisi rumah berubah menjadi lebih sempit. Ia berpamitan dengan alasan harus mengecek laporan di kantor. Meski hari belum terlalu siang. Kamu tidak makan siang dulu? Tanya ibunya. Gilang akan makan di luar. Jawabnya. Ayahnya hanya mengangguk. Jaga kesehatan. Jangan terlalu sering melewatkan jam makan hanya karena pekerjaan. Iya, baiklah ayah. Gilang berjalan menuju pintu. Langkahnya terdengar bergaung di lantai marmer yang dingin. Begitu keluar dari rumah, ia menarik napas dalam-dalam, seolah baru saja keluar dari ruangan tanpa jendela. Di dalam mobil, ia duduk beberapa saat sebelum memerintahkan sopir untuk berangkat. Namun bukannya pulang ke apartemen atau kembali ke kantor, ia menyebut sebuah alamat lain. Ke kafe yang dekat taman kota itu, katanya. Sopir mengangguk dan menjalankan mobil. Kafe itu tidak terlalu besar, tetapi nyaman. Letaknya di dekat taman kota yang rindang. Gilang sengaja memilih tempat ini karena jaraknya cukup jauh dari kantor dan rumah, seolah menjadi ruang netral di antara dua dunia yang menuntut banyak hal darinya. Seorang pria muda dengan kemeja kotak-kotak sudah menunggu di salah satu meja. "Hei, Gilang," sapa pria itu sambil berdiri. Gilang tersenyum tipis. "Hai, Dimas." Dimas adalah sepupu Gilang. Usianya tidak jauh berbeda. Berbeda dengan Gilang yang terjun ke bisnis keluarga, Dimas memilih bekerja di perusahaan lain dan hidup lebih sederhana. Namun mungkin karena itu, Dimas sering menjadi tempat Gilang bercerita. Ia tidak terikat langsung dengan beban keluarga Maheswara, sehingga pandangannya sering terasa lebih ringan. "Kamu tampak seperti baru selesai mengikuti ujian skripsi," komentar Dimas sambil duduk lagi. "Rasanya lebih berat dari itu." Gilang menjawab, setengah bercanda, setengah serius. Mereka memesan minuman. Setelah pelayan pergi, Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan. "Jadi, apa yang ibu dan ayahmu putuskan hari ini?" tanya Dimas. Gilang mengangkat alis. "Kamu sudah tahu. Berita di keluarga besar itu menyebar lebih cepat dari berita di kota ini." Dimas terkekeh. "Ibumu sempat menelepon ibuku dan bilang betapa bahagianya kalau kamu setuju datang ke makan malam akhir pekan. Jadi, kamu setuju?" "Sepertinya begitu." Gilang mengaduk minumannya yang baru saja datang. "Sepertinya atau benar-benar setuju?" Dimas menggodanya. "Aku akan datang. Itu saja yang baru bisa aku pastikan," jawab Gilang. Dimas menghela napas, lalu menatapnya dengan sorot mata yang berubah sedikit serius. "Kamu kelihatan tidak senang." "Menurut kamu?" Gilang membalas dengan pertanyaan. Dimas mengangkat kedua tangannya sebentar. "Baiklah, kamu tidak perlu menjawab. Wajahmu sudah cukup menjelaskan." Ada jeda sejenak sebelum Dimas kembali berbicara. "Gilang, boleh jujur?" "Silakan," jawab Gilang. "Keluargamu terlalu mencintaimu dengan cara yang melelahkan," kata Dimas pelan. "Mereka ingin kamu bahagia, tetapi cara yang dipilih membuatmu justru tidak bisa jujur pada hatimu sendiri." Gilang menatap keluar jendela, memperhatikan pohon-pohon di taman yang daunnya bergoyang pelan. "Mungkin," katanya lirih. Tapi Gilang juga tidak ingin mengecewakan mereka. Siapa bilang mempertahankan hak untuk memilih pasangan hidup berarti mengecewakan? Dimas mengangkat bahu. "Kamu hanya sedang mencari cara agar semua orang tidak terluka, termasuk dirimu." "Sulit," Gilang berbisik. "Tentu saja sulit." Dimas tersenyum miring. "Kalau mudah, semua orang pasti sudah melakukannya." Gilang tidak tertawa. Kepalanya penuh dengan bayangan makan malam akhir pekan nanti. Ia membayangkan duduk di meja panjang, diapit orang tua, menatap seorang gadis yang belum pernah ia temui, dan mencoba memulai percakapan yang mungkin terdengar kaku. "Kalau kamu benar-benar tidak mau,
Kamu butuh rencana. Dimas berkata lagi, kali ini nada suaranya lebih pelan, hampir seperti bersekongkol. Kalau kamu hanya datang tanpa rencana, kamu bisa terseret arus dan akhirnya menerima saja semua keputusan orang lain. Gilang mengerutkan kening. Rencana seperti apa? Dimas mengaduk minumannya. Aku tidak tahu. Banyak orang memakai berbagai cara. Ada yang berpura-pura sudah punya kekasih. Ada yang pura-pura sibuk dan hampir tidak memberikan kesempatan. Ada juga yang membuat situasi tidak nyaman agar orang lain mundur sendiri. Berpura-pura sudah punya kekasih. Gilang mengulang pelan. Dimas mengangguk. Aku punya teman. Dia dulu dijodohkan juga. Lalu dia mengaku sudah punya calon istri. Padahal sebenarnya belum. Orang tuanya ingin bertemu dengan calon itu. Jadi dia mengajak salah satu temannya berpura-pura menjadi tunangan. Ribet, tapi entah bagaimana, akhirnya perjodohan itu batal. Sayangnya, dia dan teman yang berpura-pura itu tidak lanjut, karena masing-masing memilih jalan sendiri. Gilang memandang Dimas lebih tajam. Itu tidak berbahaya, tanya Gilang. Membohongi orang tua, membohongi keluarga lain. Bukankah itu sama saja membuka masalah baru? Tentu saja ada risikonya. Dimas mengakui, aku tidak bilang itu cara terbaik. Aku hanya bilang bahwa beberapa orang nekat sampai sejauh itu demi menghindari perjodohan yang mereka rasa tidak adil. Kata-kata itu menggantung di udara. Di kepala Gilang, serpihan-serpihan pikiran mulai saling bertemu. Berpura-pura punya tunangan. Berpura-pura sudah memilih. Menciptakan sosok yang bisa ia bawa ke hadapan keluarga sebagai alasan mengapa perjodohan itu tidak perlu diteruskan. Namun siapa yang akan ia ajak melakukan hal serumit itu? Apakah ia tega menyeret orang lain ke dalam kebohongannya? Gilang tidak yakin itu cara yang benar. Kata Gilang akhirnya, memang tidak sepenuhnya benar. Dimas mengakui, tapi jujur saja, hidup kadang memaksa kita memilih antara dua hal yang sama-sama sulit. Tinggal kamu yang menentukan, mana yang kerugiannya lebih ringan. Gilang kembali terdiam. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak pelan. Ia berpikir tentang dunia kantornya, tentang karyawan yang datang dari berbagai latar belakang, tentang orang-orang yang selama ini ia lewati begitu saja tanpa benar-benar ia lihat. Tanpa ia sadari, bayangan seorang gadis berseragam biru, dengan kerudung yang sederhana dan mata yang selalu menunduk sopan, kembali hadir di pelupuk matanya, Kak Ira. Suara ketika gadis itu berkata maaf masih terngiang. Cara Kak Ira memegang lengannya tanpa ragu, lalu cepat-cepat melepasnya. Kesigapannya, ketulusannya, dan kenyataan bahwa Kak Ira sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang ingin memanfaatkan situasi. Kalaupun mau berpura-pura, orang itu harus seseorang yang tidak punya kepentingan dengan keluargaku. Gilang bergumam, lebih pada dirinya sendiri. Dimas menatapnya penasaran. Apa kamu sudah punya seseorang di bayanganmu? Gilang mengalihkan pandangan. Belum, jawabnya cepat. Meski ia tahu hatinya baru saja berbohong sedikit. Percakapan mereka berlanjut ke hal-hal lain. Namun pikiran Gilang tidak sepenuhnya hadir. Ada ide yang muncul samar-samar, belum berbentuk jelas, tetapi cukup kuat untuk membuat dadanya berdebar dengan cara yang berbeda. Sementara itu, di gedung tinggi tempat Kak Ira bekerja, hari sudah beranjak sore. Kak Ira sedang membersihkan lantai di salah satu koridor ketika supervisor menghampirinya. Kak Ira, panggilnya. Iya Pak. Kak Ira menghentikan gerakan pelnya. Saya dengar tadi pagi kamu menolong seseorang lagi di lantai 9. Kak Ira tersenyum malu. Hanya sedikit, Pak. Ada pegawai yang hampir tersandung kabel. Kak Ira hanya mengingatkan. Supervisor mengangguk. Bagus. Kamu memang bisa diandalkan. Besok pagi, kamu dijadwalkan membersihkan area dekat ruang direksi. Jaga sikap, dan jangan membuat masalah. Kak Ira mengangguk cepat. Insya Allah Kak Ira akan berhati-hati, Pak. Supervisor berlalu. Kak Ira menatap lantai yang ia pel, lalu mengangkat ember dan berpindah ke area lain. Ia tidak tahu bahwa besok, ketika ia menjalankan tugas seperti biasa,
Langkahnya akan semakin dekat pada pusaran rencana yang sedang pelan-pelan terbentuk di kepala seorang direktur muda bernama Gilang. Malam itu, ketika Gilang duduk di meja kerjanya di apartemen, ia menatap kosong ke layar laptop yang menampilkan laporan keuangan. Angka-angka berderet rapi. Grafik naik turun dengan jelas. Namun pikirannya melayang ke tempat lain. Ia memejamkan mata. Di benaknya, ada dua meja yang muncul bergantian. Meja makan panjang di rumah orang tuanya, dengan tamu-tamu terhormat dan seorang gadis yang belum ia kenal. Dan sebuah meja kecil di ruang istirahat petugas kebersihan, dengan bekal sederhana dan suara tawa pelan yang tulus. Di antara dua dunia itu, Gilang berdiri sendirian. Berpura-pura sudah punya tunangan. Ia mengulang lagi kata-kata Dimas dalam hati. Pikirannya kembali pada insiden di lobi. Kalau bukan karena Kak Ira, ia mungkin jatuh di depan banyak orang. Ada utang yang tidak terucap di sana. Utang rasa terima kasih. Utang bahwa nyawanya sebagai direktur yang selalu tampak kuat itu pernah ditopang oleh tangan kecil seseorang yang nyaris tak terlihat. Ini ide gila. Gilang berbisik pada dirinya sendiri. Namun justru ide itulah yang perlahan terasa sebagai jalan keluar satu-satunya. Atau setidaknya, jalan yang bisa memberi waktu lebih lama untuk bernapas. Di luar jendela apartemen, lampu-lampu kota berkelip. Dari kejauhan, suara kendaraan terdengar seperti desau angin. Di kontrakan kecil di gang sempit, di sudut lain kota, Kak Ira tengah merapikan buku-buku milik Raffi sambil menemani ibunya yang terlelap setelah minum obat. Mereka belum tahu bahwa hidup keduanya sebentar lagi akan diikat oleh satu kebohongan yang dimulai dengan niat untuk menghindari luka. Kebohongan yang justru akan menyeret mereka pada kenyataan paling jujur dalam hidup masing-masing. Dan di tengah keheningan malam itu, Gilang akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah segala sesuatu. Ia harus bertemu Kak Ira lagi. Pagi kembali datang dengan rutinitas yang hampir sama seperti kemarin, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Langit sedikit lebih redup dari biasanya, seolah menyembunyikan cahaya matahari di balik awan tipis. Angin pagi membawa aroma rumput basah dan suara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Di gedung tinggi tempat Kak Ira bekerja, lampu neon di koridor mulai menyala satu persatu. Saat kebanyakan pegawai baru bersiap masuk kerja, para petugas kebersihan sudah memulai hari sejak 1 jam sebelumnya. Begitu pula dengan Kak Ira. Meski tubuhnya masih terasa sedikit pegal, Kak Ira tidak menunjukkan tanda lelah di wajahnya. Seperti biasa, ia menyapu lantai di dekat area ruang direksi dengan gerakan hati-hati dan telaten. Supervisor memang sudah mengingatkan bahwa area ini harus dijaga lebih rapi dan lebih bersih dari area lain. Selain karena banyak tamu penting yang lewat, ruangan-ruangan di dekat sini dihuni oleh para petinggi yang karakternya lebih tegas dan perfeksionis. Salah satunya adalah Gilang Maheswara. Setiap kali lift terbuka dan seseorang dengan setelan mahal keluar, jantung Kak Ira selalu berdebar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena ingin memastikan ia tidak mengganggu siapapun. Namun pagi ini, detak itu terasa sedikit lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena tugas penting. Mungkin karena tekanan supervisor. Atau mungkin karena seseorang lain terlintas di pikirannya. Langkah-langkah cepat terdengar dari arah lorong. Kak Ira menepi dengan sigap, memegang pel dan embernya, siap memberi ruang. Sosok pria yang keluar dari pintu lift itu tidak asing. Tubuh tinggi tegap, rambut hitam tersisir rapi, kemeja putih yang terlipat sempurna dengan jas biru tua di atasnya. Ada sedikit garis lelah di wajahnya, mungkin karena tidur larut. Tapi sorot matanya tetap tajam dan penuh kendali. Itu adalah Gilang. Kak Ira menunduk sopan. Selamat pagi, Pak Gilang. Biasanya, Gilang hanya menjawab singkat atau kadang sama sekali tidak membalas jika sedang sibuk. Tapi pagi ini, langkahnya berhenti. Ia menoleh. Selamat pagi, Kak Ira. Kak Ira tertegun kecil. Ia tidak terbiasa mendengar namanya disebut oleh seorang direktur. Gilang memperhatikan sekitar, lalu memperhatikan Kak Ira yang sedang memegang serbet kecil dan pel. Ada jeda 2 detik sebelum akhirnya Gilang berkata dengan nada hati-hati. Kak Ira, bisakah kita bicara sebentar?
Kaira buru-buru meletakkan embernya agar tidak meneteskan air ke lantai yang sudah ia bersihkan. Tentu, Pak. Kaira bisa bicara di sini. Gilang menggeleng pelan. Tidak di sini. Ada tempat lain. Tidak jauh. Tidak akan lama. Wajah Kaira langsung berubah sedikit panik. Apakah ia telah melakukan kesalahan kemarin? Ia sudah berhati-hati saat membersihkan area. Apakah ada laporan yang tidak ia ketahui atau apakah ini tentang kejadian hampir jatuh itu? Pak, kalau Kaira ada salah, Kaira. Bukan tentang kesalahan. Gilang memotong dengan cepat. Nadanya tetap tenang namun tegas. Kaira tidak salah apa-apa. Ini hanya ada hal yang ingin saya bicarakan secara pribadi. Kata-kata itu terdengar makin aneh di telinga Kaira. Seorang direktur ingin berbicara secara pribadi dengan seorang petugas kebersihan, bagian dari pikirannya ingin menolak. Tetapi cara Gilang menatapnya memberi keyakinan bahwa ini bukan hal buruk. Kalau begitu, baik, Pak. Kaira mengangguk pelan. Gilang menggerakkan kepala ke arah ruang kecil di ujung lorong. Ruang itu biasanya digunakan oleh staf untuk menerima paket atau mengatur dokumen internal. Hari ini ruangan itu kosong. Kaira masuk lebih dulu, berdiri tegak dan menunduk sopan. Gilang menyusul, lalu menutup pintu perlahan. Suasana di ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara AC dan langkah-langkah jauh dari luar. Beberapa detik berlalu sebelum Gilang menghela napas panjang. Napas yang terdengar berat, seperti seseorang yang berusaha menata kalimat sebelum bicara. Kaira, katanya pelan. Terima kasih untuk bantuanmu kemarin. Kaira terdiam. Ia tidak menyangka itu yang akan dibicarakan pertama kali. Kaira tidak melakukan apa-apa. Pak, Kaira hanya kebetulan ada di sana. Tidak. Gilang menggeleng tegas. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin jatuh cukup keras. Itu bukan hal kecil. Kaira menunduk lagi, tetapi kali ini ada rona malu yang muncul di pipinya. Kaira hanya melakukan tugas Kaira. Lihat, suara Gilang berubah sedikit lebih lembut. Saya tidak ingin membuatmu tidak nyaman. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai apa yang kamu lakukan. Kaira mengangguk, namun tetap tidak memahami kenapa seorang direktur membutuhkan ruang pribadi hanya untuk mengatakan itu. Sampai akhirnya Gilang melanjutkan kalimatnya. Kaira, saya ingin meminta bantuanmu. Kaira mengerutkan alis. Bantuan apa, Pak? Gilang menelan ludah kecil. Raut wajahnya menunjukkan bahwa apapun yang akan ia katakan bukan hal mudah. Saya ingin kamu berpura-pura menjadi tunangan saya. Dunia Kaira berhenti berputar. Ia memandang Gilang. Wajahnya pucat dalam sekejap. Suara AC di ruangan terdengar semakin keras. Lantai tampak bergoyang pelan meski tentu saja itu hanya perasaannya. Tunangan. Kaira hampir tidak bisa mengucapkannya. Gilang tidak tersinggung dengan reaksi itu. Ia justru mengangguk pelan, seolah tahu bahwa reaksi siapapun pasti akan sama. Iya, tunangan. Tapi hanya sementara. Jelas Gilang. Saya sedang dipaksa orang tua untuk menerima perjodohan. Makan malam keluarga akan diadakan akhir pekan ini. Mereka ingin saya bertemu anak sahabat ibu. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Nafas Kaira tercabik. Kenapa? Kenapa Kaira? Tanyanya lirih. Karena kamu tidak punya kepentingan apapun dengan keluarga saya. Kamu tidak bagian dari lingkaran itu. Kamu tidak terdengar seperti orang yang akan memanfaatkan situasi. Gilang menatapnya lurus. Dan karena saya percaya kamu cukup jujur. Kaira hampir saja menjatuhkan serbet kecil di tangannya. Pak, Gilang, ini tidak mungkin. Suaranya goyah. Kaira hanya petugas kebersihan. Kaira tidak pantas. Bukan soal pantas atau tidak. Gilang memotong cepat. Kamu tidak mengerti betapa saya sedang terjepit. Ada kejujuran dalam suara Gilang yang membuat Kaira terdiam. Kejujuran yang tidak pernah ia lihat sebelumnya pada bos manapun. Saya tidak bisa lagi menunda. Tidak bisa lagi mencari alasan pekerjaan. Ibu saya sudah mengundang banyak tamu.
Kalau saya datang tanpa calon tunangan, saya akan dianggap tidak serius dan tidak menghargai orang tua saya. Kak Ira meremas jari jemarinya dengan gugup. Tapi, berpura-pura seperti itu bohong, Pak. Iya, Gilang menatap jauh, seolah setengah dari dirinya malu mengakui itu. Dan saya tidak bangga dengan keputusan ini. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Kak Ira memejamkan mata sejenak. Denyut jantungnya menggedor dada. Ia ingin menolak. Ia harus menolak. Apapun yang melibatkan keluarga orang berada selalu berarti masalah baru. Belum lagi ia harus berbohong di depan orang tua seseorang. Itu saja sudah membuat hatinya bergetar takut. Namun sebelum sempat ia menyusun alasan yang tepat untuk menolak, Gilang melanjutkan. Tentu saja saya tidak meminta bantuanmu tanpa imbalan. Kak Ira langsung mengangkat wajah. Pak, Kak Ira tidak mau. Kak Ira, dengarkan dulu. Suara Gilang tetap tenang. Saya tahu kamu bekerja keras. Saya tahu kamu membantu keluargamu. Saya, mungkin salah, tapi saya merasa kamu sedang membutuhkan bantuan. Kak Ira terdiam, tubuhnya membeku. Benar, ia memang butuh bantuan. Namun bukan seperti ini. Saya bisa membayarmu dengan layak. Gilang berkata tanpa ada nada merendahkan. Jumlah yang cukup untuk membantumu dan keluargamu beberapa bulan ke depan. Kamu tidak harus berpura-pura lebih dari sekadar tunangan sementara. Tidak harus bersentuhan. Tidak harus dekat secara pribadi. Tidak harus melakukan apa-apa yang melanggar batasmu. Nanti, setelah makan malam keluarga, setelah semuanya reda, saya akan memberitahu bahwa hubungan kami tidak bisa dilanjutkan. Itu saja. Kak Ira ingin bicara, tapi lidahnya terasa seperti tersangkut. Pak Gilang. Kak Ira berbisik. Ini terlalu besar. Kak Ira bukan siapa-siapa. Kak Ira tidak tahu etika makan keluarga orang kaya. Kak Ira tidak tahu cara bicara. Kak Ira bahkan tidak punya baju yang pantas untuk bertemu orang tua bapak. Saya akan mengurus semuanya. Jawab Gilang mantap. Termasuk pakaian. Termasuk bagaimana kamu harus bersikap. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri. Itu saja sudah lebih dari cukup. Ada ketulusan di sana. Ada keputusasaan juga. Kombinasi keduanya membuat Kak Ira semakin sulit mengambil napas. Apa keluarga bapak tidak akan curiga? Mungkin akan curiga. Gilang jujur. Tapi mereka lebih suka saya datang membawa seseorang, daripada datang sendirian dan menolak perjodohan lagi. Ruangan sunyi untuk beberapa saat. Rasanya seperti angin berhenti berhembus. Kemudian Gilang berkata dengan suara paling lembut yang pernah keluar dari mulutnya. Tolong saya, Kak Ira. Nada itu memukul hati Kak Ira dengan cara yang tidak pernah ia duga. Seorang direktur besar, kaya, dihormati, yang hidupnya tampak sempurna, meminta bantuan kepadanya. Seorang gadis miskin yang setiap hari memegang pel dan ember. Seperti dua dunia yang terlalu jauh kini dipertemukan di satu titik sempit. Kak Ira menatap lantai. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal uang. Bukan hanya soal menolong seseorang. Ini soal berani melangkah masuk ke dunia yang tidak seharusnya ia pijaki. Dan jika ia salah melangkah, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Lebih parah lagi, ia bisa menyakiti perasaan orang tua Gilang. Namun ketika ia mengingat wajah ibunya yang sering menahan sakit tapi tetap tersenyum, dan mengingat Raffi yang selalu berusaha keras di sekolah meski kekurangan biaya, hatinya seperti ditarik dari dua arah. Gilang memperhatikannya tanpa mendesak. Akhirnya, dengan suara yang bergetar halus, Kak Ira berkata, Kak Ira, butuh waktu untuk berpikir, Pak. Gilang mengangguk. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Saya akan menunggu jawabanmu sampai besok. Kak Ira menunduk hormat dan mengikutkan langkahnya keluar ruangan. Namun saat ia melangkah melewati pintu, hatinya bergetar hebat. Udara di luar terasa lebih dingin. Kakinya sedikit goyah. Di belakangnya, Gilang berdiri diam, memandang pintu yang baru saja tertutup. Matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang selama ini jarang ia tunjukkan pada siapapun. Karena kini,
Nasibnya bukan lagi berada sepenuhnya di tangannya, melainkan di tangan seorang gadis sederhana bernama Kaira. Malam itu, setelah pertemuan yang aneh di ruang kecil dekat ruang direksi, langkah Kaira terasa jauh lebih berat ketika pulang. Gang sempit yang biasanya ia lewati dengan ringan kini seperti memanjang. Lampu jalan temara memantulkan bayangan tubuhnya di genangan air sisa hujan. Di dalam kontrakan, suara sendok yang beradu dengan piring terdengar dari arah dapur kecil. Ibunya sedang menyiapkan makan malam sederhana. Raffi duduk di lantai, mengerjakan tugas sekolah sambil memegang penggaris kayu yang ujungnya sudah retak sedikit. Kaira sudah pulang. Suara ibunya terdengar lega. Kaira mencoba tersenyum. Iya, Ibu. Capek? Tanya ibunya sambil menoleh. Capek sedikit, tapi tidak apa-apa. Jawab Kaira, meletakkan tas di sudut ruangan. Ia mencuci tangan, lalu duduk bersama keluarganya. Di atas meja kecil, ada sepiring nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Sederhana, namun di mata Kaira, itu selalu tampak seperti hidangan paling mewah karena dimasak dengan cinta. Makan dulu, baru cerita, kata ibunya lembut. Wajah Kaira hari ini kelihatan banyak pikiran. Kaira menatap ibunya. Mata itu terlalu peka. Bahkan sebelum Kaira bicara, ibunya sudah bisa menerka bahwa ada sesuatu yang berbeda. Namun Kaira memilih diam dulu. Ia menyuap nasi perlahan, berusaha menenangkan debar di dalam dadanya. Ia tahu, begitu ia bercerita, hidup mereka bisa berubah arah. Sedikit atau banyak, ia tidak tahu. Setelah makan, Raffi kembali fokus pada bukunya. Ibunya duduk bersandar di dinding, menarik napas pelan. Sekarang cerita, ucap ibunya, tersenyum kecil. Apa yang terjadi di kantor? Kaira meremas ujung kerudungnya. Jemarinya dingin. Ibu. Suaranya pelan. Hari ini Pak Gilang mengajak Kaira bicara. Raffi langsung mendongak. Direktur besar itu. Kak. Kaira mengangguk pelan. Iya. Ibunya mengernyitkan dahi. Ada masalah di kantor. Kaira. Katanya bukan. Kaira buru-buru menjawab. Katanya Kaira tidak salah apa-apa. Beliau malah mengucapkan terima kasih karena kemarin Kaira menolong ketika beliau hampir jatuh. Raffi tersenyum bangga. Berarti Kak Kaira pahlawan di kantor. Kaira menggeleng. Jangan berlebihan. Lalu ia menarik napas dalam, mencari keberanian. Setelah itu, Pak Gilang bilang, beliau sedang menghadapi perjodohan yang dipaksa oleh orang tuanya. Kaira berhenti sebentar. Beliau meminta Kaira berpura-pura menjadi tunangannya selama beberapa waktu. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak dan napas mereka bertiga. Ibunya memandang Kaira lama sekali. Mata yang tadi lembut kini dipenuhi tanda tanya, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Kaira bercanda. Suara ibunya nyaris berbisik. Kaira menggeleng. Matanya memerah. Tidak, Ibu. Kaira tidak bercanda. Raffi menjatuhkan pensilnya. Kok bisa begitu? Serunya kaget. Kenapa harus Kak Kaira? Kalau direktur kaya, harusnya banyak perempuan yang mau dijadikan tunangan sungguhan. Kaira menunduk. Katanya, justru karena Kaira tidak punya kepentingan dengan keluarganya. Katanya, Kaira terlihat jujur. Katanya, Kaira tidak akan memanfaatkan kesempatan itu. Ibunya menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Beliau menawarkan apa sebagai imbalan? Tanya ibunya tenang, meski tangan yang digenggam di pangkuannya bergetar sedikit. Beliau bilang, akan memberi uang sebagai tanda terima kasih. Kaira menelan ludah. Katanya cukup untuk membantu kebutuhan Kaira dan keluarga beberapa bulan. Raffi saling berpandangan dengan ibunya. Raffi mungkin belum sepenuhnya mengerti betapa besar imbalan itu. Tapi ibunya mengerti. Sangat mengerti. Kaira sudah menjawab apa? Tanya ibunya lagi. Kaira minta waktu untuk berpikir sampai besok. Jawab Kaira jujur. Ibunya terdiam lama. Pandangannya menembus dinding seolah sedang melihat masa depan yang belum jelas.
Rumah mereka, obat yang semakin mahal, biaya sekolah Raffi, tagihan yang kadang membuatnya terjaga di malam hari. Bagaimana menurut ibu? Kak Ira bertanya hati-hati. Ibunya menoleh, menatap Kak Ira lurus-lurus. Ibu takut. Jawaban itu meluncur begitu saja. Ibu takut Kak Ira terluka. Ibu takut Kak Ira dihina. Ibu takut Kak Ira dibawa ke dunia yang tidak ramah untuk orang seperti kita. Suara Kak Ira bergetar. Kak Ira juga takut. Ibu. Tapi, ibunya melanjutkan dengan suara lebih lirih. Ibu juga tahu, hidup kita tidak mudah. Kak Ira sudah bekerja sekuat tenaga. Raffi juga berusaha. Ada kesempatan yang datang. Ibu hanya tidak tahu, ini ujian atau pertolongan. Kak Ira menggigit bibir bawahnya. Air matanya hampir jatuh. Kalau Kak Ira menolak, apakah Kak Ira egois karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk membantu keluarga? Tanyanya lirih. Dan kalau Kak Ira menerima, apakah Kak Ira tega membohongi orang tua orang lain? Sambung ibunya, sama-sama lirih. Malam semakin dalam. Namun perbincangan mereka baru saja dimulai. Tidak ada jawaban mudah. Hanya ada hati yang terus bertanya dan mata yang mulai basah. Apapun keputusanmu, Kak Ira. Ibunya akhirnya berucap pelan. Ibu hanya minta satu. Jangan pernah menjual harga dirimu. Jangan melanggar batas yang membuatmu jauh dari ridha Allah. Kalau kau melangkah, pastikan tidak menyalahi aturan yang Allah cintai. Kak Ira mengangguk. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah memegang jangkar terakhir agar tidak tenggelam. Malam itu, Kak Ira sholat dengan lebih lama dari biasanya. Sujudnya terasa lebih berat, namun juga lebih lapang. Dalam doa, ia menyebut satu nama yang bahkan baru beberapa hari benar-benar ia sadari keberadaannya, Gilang Maheswara. Ya Allah, jika ini baik, permudahlah. Jika ini buruk, jauhkanlah. Bisiknya lirih. Pagi berikutnya, di gedung tinggi tempat Kak Ira bekerja, suasana kembali ramai. Namun di dada Kak Ira, ada ketenangan yang sedikit berbeda. Setelah semalaman bergulat dengan doa, air mata, dan obrolan panjang dengan ibunya, ia sampai pada satu keputusan. Bukan keputusan yang membuatnya sepenuhnya lega, tapi setidaknya, ia sudah memilih untuk melangkah dengan hati-hati. Di dekat ruang direksi, Kak Ira kembali menjalankan tugasnya. Namun kali ini, ia tahu bahwa seseorang menunggunya. Gilang keluar dari lift dengan langkah yang sedikit lebih pelan. Matanya langsung mencari sosok berseragam biru dan berkerudung yang sedang mengelap sudut kaca. Begitu menemukan Kak Ira, langkahnya melambat. Kak Ira, panggilnya pelan. Kak Ira menoleh. Hatinya berdebar, tapi ia berusaha tersenyum sopan. Selamat pagi, Pak Gilang. Apakah saya bisa bicara sebentar lagi? Tanya Gilang. Kak Ira mengangguk. Bisa, Pak. Mereka kembali ke ruang kecil di ujung lorong, ruangan yang kemarin menjadi saksi awal dari tawaran gila itu. Pintu tertutup pelan. Kak Ira berdiri dengan kedua tangan terlipat di depan, menunduk beberapa saat sebelum mengangkat kepala. Pak Gilang. Suaranya pelan, namun mantap. Kemarin Kak Ira sudah memikirkan apa yang Bapak katakan. Kak Ira juga sudah berbicara dengan Ibu. Gilang menahan napas tanpa sadar. Kak Ira akan membantu Bapak. Kalimat itu meluncur pelan, namun bagi Gilang, bunyinya seperti dentang lonceng yang menggema keras. Ada lega, ada syukur, ada juga sedikit rasa bersalah yang menyelinap tanpa diundang. Terima kasih, Kak Ira. Ucapnya tulus. Saya tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi Kak Ira punya syarat. Sambung Kak Ira cepat sebelum keberaniannya menguap. Gilang mengangguk. Silakan. Kak Ira tidak ingin hubungan pura-pura ini menyeret Kak Ira pada sesuatu yang melanggar batas yang Allah tetapkan. Kak Ira menatap lurus. Kali ini dengan keberanian yang membuat Gilang sedikit terkejut. Kak Ira tidak ingin bersentuhan yang tidak perlu. Tidak ingin berduaan di tempat sepi tanpa alasan penting. Dan, Kak Ira tidak ingin semua ini berlangsung terlalu lama. Gilang mengangguk cepat. Saya mengerti. Saya janjikan itu.
Kak Ira juga tidak ingin Bapak merasa berhutang terlalu besar. Kalau suatu saat Bapak sudah menemukan jalan lain, Kak Ira tidak keberatan dihentikan sewaktu-waktu, selama Bapak menjelaskan baik-baik. Gilang mengerti. Jawabnya, kali ini tanpa formalitas. Dan Kak Ira punya hak penuh untuk berhenti kapanpun Kak Ira merasa tidak nyaman. Kak Ira menarik napas pelan. Lalu, apa yang harus Kak Ira lakukan pertama kali, Pak? Untuk pertama kalinya sejak pembicaraan itu dimulai, sudut bibir Gilang terangkat sedikit. Bukan senyum penuh, tapi cukup menunjukkan bahwa beban di pundaknya berkurang beberapa ons. Sore ini, setelah jam kerja, saya ingin mengajakmu ke sebuah butik. Katanya, kita harus menyiapkan pakaian untuk makan malam akhir pekan nanti. Butik? Kata itu saja sudah membuat kepala Kak Ira terasa ringan dan berat di saat bersamaan. Selama ini ia hanya lewat di depan kaca butik yang memajang gaun-gaun indah dengan lampu kuning hangat. Ia tidak pernah membayangkan akan melangkah masuk, apalagi sebagai calon tunangan seorang direktur. Dan sebelum makan malam, kita akan bertemu beberapa kali untuk latihan. Lanjut Gilang. Latihan bagaimana kita akan menjawab pertanyaan orang tua saya. Bagaimana kita memerankan sepasang tunangan yang wajar, tanpa berlebihan. Kak Ira mengangguk. Baik, Pak. Gilang menatapnya lebih lama kali ini. Kak Ira, di luar gedung ini, kamu boleh memanggil saya hanya dengan nama. Tidak perlu menyebut Pak. Akan terlihat aneh kalau seorang tunangan memanggil calon suaminya dengan sebutan terlalu formal. Wajah Kak Ira memanas seketika. Tapi, rasanya canggung, Pak. Gilang. Kata itu keluar dengan sangat sulit. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Namun Gilang tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya terlihat lebih manusia daripada sekadar direktur. Tidak apa-apa kalau canggung. Kita punya waktu beberapa hari untuk terbiasa. Ujarnya. Mereka keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang sama-sama aneh. Kak Ira merasa seperti baru menandatangani sesuatu yang tidak bisa ia baca sampai akhir. Gilang merasa seperti baru saja menarik seseorang masuk ke dalam kapal yang akan menghadapi ombak besar bersamanya. Hari bekerja berjalan seperti biasa, namun di antara suara sapu dan pel, di antara rapat dan dering telepon, ada detik-detik kecil ketika pandangan mereka tanpa sengaja berpapasan di lorong. Kak Ira buru-buru menunduk. Gilang pura-pura sibuk menatap ke arah lain. Namun keduanya tahu, sebuah rahasia kini mengikat mereka. Sore menjelang. Matahari mulai condong, meninggalkan bayangan panjang di lantai gedung. Kak Ira menunggu di dekat pintu samping, seperti yang sudah disepakati. Seragamnya telah ia ganti dengan gamis sederhana warna abu muda yang sering ia pakai saat keluar di hari libur. Kerudungnya ia pilih yang paling rapi, meski warnanya sudah mulai memudar. Sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari pintu. Gilang keluar, melepas dasinya dan menggulung sedikit lengan kemejanya. Tanpa jas, ia tampak sedikit lebih santai, meski aura tenangnya tetap sama. Kak Ira sudah menunggu lama. Tanyanya. Baru sebentar. Jawab Kak Ira. Sopir membukakan pintu. Kak Ira ragu sejenak sebelum masuk. Ini pertama kalinya ia duduk di dalam mobil semewah itu. Jok kulitnya empuk. Aromanya berbeda dari angkot dan bus yang biasa ia naiki. Udara dari pendingin ruangan menyentuh kulitnya dengan lembut. Gilang duduk di samping, menjaga jarak yang sopan. Mobil melaju meninggalkan gedung. Di sepanjang jalan, Kak Ira lebih banyak menunduk. Sesekali ia mencuri pandang keluar jendela, memperhatikan gedung-gedung yang mereka lewati. Rasanya seperti bukan dirinya yang duduk di situ. Seperti seseorang dari cerita lain yang kebetulan memakai wajahnya. Ceritakan sedikit tentang dirimu, Kak Ira. Suara Gilang memecah keheningan. Kak Ira tersentak kecil. Tentang Kak Ira? Iya, jawab Gilang. Kalau kita akan pura-pura menjadi tunangan, saya harus tahu lebih banyak tentangmu. Bukan hanya biodata di kertas. Kak Ira berpikir sejenak, lalu menjawab pelan. Kak Ira tinggal bersama ibu dan adik laki-laki. Ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kak Ira mulai bekerja sebagai petugas kebersihan sejak lulus sekolah menengah. Sebelumnya, Kak Ira membantu ibu berjualan kue.
Gilang mengangguk, menyimak. Apa yang paling kamu sukai? Pertanyaan itu sederhana, namun Kaira butuh waktu untuk menjawabnya. Ia terlalu lama sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan, sampai lupa memikirkan apa yang disukai. Kaira suka membaca buku cerita. Jawabnya akhirnya. Meskipun jarang bisa membeli, Kaira kadang meminjam dari tetangga atau membaca di toko buku bekas. Membaca apa? Tanya Gilang. Kadang kisah inspirasi, kadang cerita keluarga, kadang cerita tentang orang biasa yang hidupnya berubah karena kebaikan kecil. Kaira tersenyum samar. Kaira suka cerita yang mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, bahkan di saat paling gelap. Gilang memperhatikannya, sedikit heran bagaimana seorang gadis yang hidupnya begitu berat masih bisa menyimpan harapan sesederhana itu di dalam hatinya. Gilang sendiri suka apa? Tanya Kaira pelan, memberanikan diri. Gilang tertegun kecil. Ia jarang mendapat pertanyaan itu. Kebanyakan orang menanyainya tentang target, strategi bisnis, atau rencana ekspansi. Bukan tentang hal sesederhana apa yang ia sukai. Saya. Gilang berpikir sejenak. Saya dulu suka bermain piano, tapi sudah lama tidak menyentuhnya lagi. Kenapa? Kaira spontan bertanya. Karena semakin besar, semakin banyak yang harus saya urus. Gilang menatap keluar jendela. Kadang saya lupa bahwa saya manusia, bukan hanya bagian dari perusahaan. Jawaban itu membuat hati Kaira terasa aneh. Di balik jas mahal dan jabatan tinggi, ternyata ada seseorang yang juga bisa lupa pada dirinya sendiri. Mobil berhenti di depan sebuah butik dengan kaca besar. Lampu-lampu hangat memantulkan kilau gaun yang digantung rapi di dalam. Kaira menggenggam ujung tas kecilnya lebih erat. Jangan takut, kata Gilang pelan, seolah membaca kegelisahannya. Kamu tidak akan sendirian. Saya ada di sini. Mereka masuk. Seorang pegawai butik yang mengenakan setelan rapi menghampiri dengan senyum profesional. Selamat sore. Sapanya, ada yang bisa kami bantu? Gilang mengangguk. Kami mencari gaun yang sopan untuk tunangan saya. Kata-kata itu melayang di udara, menyentuh telinga Kaira seperti sesuatu yang tidak nyata. Tunangan saya. Pegawai itu menatap Kaira sekilas, lalu kembali pada Gilang dengan senyum lebih lebar. Tentu, silakan ikut saya, Nona. Kaira mengikuti. Langkahnya pelan. Ia menyentuh kain-kain yang digantung, merasakan teksturnya yang halus. Pegawai butik beberapa kali menawarkan gaun dengan model yang menurut Kaira terlalu mewah. Kaira menolak halus, meminta yang lebih sederhana, lebih tertutup, lebih pantas. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gaun warna lembut yang jatuh anggun tanpa berlebihan. Kaira memandangnya lama. Dalam hati, ia berdoa semoga pakaian ini tidak membuatnya lupa diri. Saat Kaira mencoba di ruang ganti, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Gadis yang berdiri di sana tampak berbeda. Bukan lagi petugas kebersihan dengan seragam biru dan kerudung kusam, tapi seseorang yang seolah pantas berada di ruangan yang dipenuhi lampu hangat dan musik lembut. Namun di balik seluruh perubahan itu, ia tahu, ia tetap Kaira yang sama. Anak dari seorang ibu yang sakit-sakitan, kakak dari seorang adik yang gigih, hamba Allah yang sedang berusaha mengambil keputusan di jalan yang rumit. Ketika ia keluar dari ruang ganti, Gilang berdiri tidak jauh. Matanya sempat membesar sedikit sebelum ia cepat-cepat mengatur ekspresi. Itu, cocok, katanya akhirnya. Tidak berlebihan, tapi tetap anggun. Kaira menunduk malu. Kalau menurut Gilang tidak cocok, Kaira bisa cari yang lain. Tidak, Gilang menggeleng. Menurut saya, itu sudah pas. Dalam sekejap singkat itu, ada sesuatu yang berbeda di cara Gilang memandang Kaira. Bukan hanya sebagai bagian dari rencananya, bukan hanya sebagai penolong yang kebetulan lewat. Ada kekaguman halus yang muncul tanpa sengaja. Dan Kaira, yang mencoba mengabaikan debar di dadanya, memilih fokus pada niat awalnya. Ini hanya pura-pura. Ini hanya sementara. Namun yang sering dilupakan manusia adalah bahwa hati tidak selalu pandai membedakan mana yang pura-pura dan mana yang sungguhan.
Ada saat-saat tertentu ketika pura-pura yang dijalani terlalu lama mulai menumbuhkan rasa yang nyata. Senja turun perlahan ketika mereka keluar dari butik. Di kejauhan, langit memerah. Kak Ira memeluk tas berisi gaun barunya dengan hati-hati. Gilang berjalan di samping, menjaga jarak yang sopan. Kak Ira, panggil Gilang pelan saat mereka menunggu mobil di pinggir jalan. Iya, jawab Kak Ira. Terima kasih sudah bersedia melangkah sejauh ini, ucapnya. Saya tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Kak Ira menggeleng. Kak Ira juga tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Kak Ira hanya berharap Allah menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Gilang menatapnya sekilas. Semoga. Mobil datang. Mereka masuk. Perjalanan pulang diwarnai hening yang tidak lagi sepenuhnya canggung. Ada sesuatu yang tumbuh di sana. Belum berbentuk jelas. Belum diakui. Tapi terasa hangat. Di rumah, ketika Kak Ira menggantung gaun barunya di sudut kamar kecil, ibunya memandang dengan mata yang berkaca-kaca. Kak Ira cantik sekali kalau memakai itu nanti. Bisik ibunya. Kak Ira tersenyum tipis. Kak Ira hanya takut, Bu. Ibu juga. Jawab ibunya jujur. Tapi ibu percaya, selama Kak Ira terus berdoa dan menjaga hati, Allah tidak akan meninggalkan. Di apartemennya, Gilang menaruh map berisi laporan di meja, namun pikirannya tidak tertuju pada angka-angka itu. Ia memikirkan cara Kak Ira memilih gaun yang tidak terlalu mencolok, cara Kak Ira bersikap di butik, cara Kak Ira tetap menjaga kesederhanaannya meski dikelilingi kemewahan. Ia memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip, tetapi yang paling terang di pikirannya bukanlah gedung-gedung itu, melainkan sepasang mata yang selalu menunduk sopan. Besok, latihan pertama mereka sebagai pasangan tunangan palsu akan dimulai. Mereka akan duduk berhadapan, saling melempar pertanyaan seolah telah lama saling mengenal. Di atas kertas, semuanya hanya permainan peran. Namun di hati mereka, perlahan, ada lembar baru yang mulai terisi. Lembar yang kelak akan membuat mereka bertanya, di titik mana pura-pura berhenti, dan cinta sungguhan mulai mengambil alih. Sore berangsur turun tepat ketika latihan pertama mereka dimulai. Di sebuah ruangan kecil dalam gedung kantor yang jarang dipakai, ruang rapat cadangan dekat lantai 3, 2 kursi diletakkan berhadapan. Tidak ada meja di antara mereka. Hanya 2 cangkir berisi air mineral dan cahaya lampu putih yang menyinari ruangan. Gilang duduk pertama kali, merapikan lengan kemejanya dengan gerakan tenang. Sementara Kak Ira duduk dengan tangan yang saling menggenggam di pangkuannya, berusaha menjaga detak jantungnya agar tetap tenang. Baik, kata Gilang membuka. Kita mulai dari hal dasar. Ketika ibu saya bertanya sejak kapan kita saling mengenal, apa jawabannya? Kak Ira menunduk sejenak. Sejak beberapa bulan lalu, saat pertama kali bertemu di gedung ini. Bagus. Gilang mengangguk. Kalau ayah saya bertanya apa yang membuat kamu menerima lamaran saya. Pertanyaan itu membuat Kak Ira tercekat. Wajahnya memerah. Gilang. Ia mengucapkan nama itu dengan sangat pelan, masih terasa kaku di lidah. Kak Ira tidak tahu harus menjawab apa. Gilang menahan senyum kecil. Kamu harus terlihat mantap. Bisa bilang, karena kamu melihat saya orang yang bertanggung jawab. Atau karena kamu merasa cocok dengan cara saya memandang masa depan. Kak Ira mengangguk pelan. Ia mencatat semuanya dalam hatinya. Namun setiap kali ia mencoba membayangkan duduk di antara keluarga kaya, dengan puluhan mata yang menatap, ia merasakan perutnya mengecil. Beberapa jam latihan berjalan pelan. Gilang berusaha membuat semuanya terasa tenang, tidak terlalu menekan, namun tetap terarah. Ia mengajarkan intonasi bicara, cara menjawab dengan sopan, hingga bagaimana memandang orang tua tanpa terlihat terlalu gugup. Kamu tidak harus terlihat sangat percaya diri. Kamu hanya perlu terlihat tulus, kata Gilang. Dan itu, tanpa sadar, memang bagian paling mudah bagi Kak Ira. Tulus adalah satu-satunya hal yang ia miliki. Hari makan malam keluarga pun tiba. Sore itu, Kak Ira berdiri di depan cermin kecil kontrakannya. Gaun yang mereka pilih di butik ini membungkus tubuhnya dengan sederhana. Kerudungnya ia tata hati-hati,
memastikan setiap lipatan rapi. Ibunya membantu menghaluskan bagian pinggirnya. Warna ini cocok sekali untuk Kak Ira, bisik ibunya. Kak Ira menggenggam tangan ibunya. Doakan Kak Ira, Bu. Ibu sudah mendoakan sejak subuh tadi, jawab ibunya sambil tersenyum. Semoga Allah menjaga langkahmu. Raffi muncul dari balik tirai, matanya membesar. Kak, kakak cantik sekali. Kayak bukan kakak Kak Ira yang biasa. Kak Ira tertawa pelan, meski hatinya was-was. Ketika mobil hitam berhenti di depan gang, Kak Ira menelan ludah. Sopir membuka pintu, dan Gilang turun. Hari ini ia mengenakan kemeja putih bersih dan jas hitam yang menambah wibawa. Tetapi matanya, ketika melihat Kak Ira, terlihat sedikit melembut. Kak Ira siap? Tanya Gilang pelan. Kak Ira mengangguk. Semoga. Mobil melaju ke arah rumah keluarga Maheswara. Dari kejauhan saja, rumah itu sudah tampak seperti bangunan mewah yang hanya terlihat di televisi. Lampu-lampu taman menyala lembut. Air mancur di tengah halaman memantulkan cahaya keemasan. Ketika Kak Ira melangkah keluar dari mobil, ia merasakan dunia baru yang terlalu besar menyambutnya. Gilang berjalan di sampingnya dengan langkah mantap. Kak Ira mengatur napas, mencoba mengikuti. Namun ketika mereka memasuki rumah besar itu, suara percakapan, tawa, dan denting gelas langsung menyambut, membuat Kak Ira hampir mundur 2 langkah. Ini hanya sebentar, bisik Gilang menenangkan. Ingat, kamu tidak sendirian. Kak Ira mengangguk. Begitu pintu utama terbuka, semua mata menoleh. Momen itu begitu cepat dan begitu sunyi. Dalam 5 detik yang terasa seperti 5 menit, Kak Ira bisa merasakan pandangan yang menelusuri dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada yang sulit menyamarkan tatapan meremehkan. Ibunda Gilang adalah yang pertama mendekat. Kak Ira menunduk hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Ibunda Gilang. Kamu, Kak Ira? Betul, Ibu. Jawab Kak Ira lembut. Tatapan sang ibu menyelidik. Detik-detik itu sangat panjang. Lalu muncul senyum tipis. Saya senang kamu bisa datang. Namun jauh di dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tidak Kak Ira mengerti. Bukan tidak suka, tapi bukan juga menerima sepenuhnya. Ayah Gilang menghampiri, wajahnya lebih tenang. Selamat datang, katanya. Semoga kamu betah di sini. Terima kasih, Ayah, jawab Kak Ira. Pemanggilan itu membuat beberapa kerabat membelalak. Ada yang berbisik-bisik. Ada yang mencoba tersenyum namun jelas menahan tanda tanya besar. Gilang membawa Kak Ira duduk. Percakapan dimulai. Pertanyaan datang satu persatu. Dan Kak Ira menjawab dengan hati-hati, sebagaimana yang sudah ia latih. Tinggal di mana? Apa pekerjaanmu? Keluargamu bagaimana? Bagaimana bisa bertemu Gilang? Untuk setiap pertanyaan yang sulit, Gilang masuk membantu. Namun ternyata, tidak semua orang siap menerima. Ada seorang wanita yang duduk paling ujung, sepupu jauh keluarga Maheswara, yang sejak tadi memandangi Kak Ira dengan tatapan curiga. Namanya Dina. Ia adalah seseorang yang terbiasa mengevaluasi orang lain dari atas ke bawah. Maaf, saya hanya ingin memastikan satu hal, kata Dina tiba-tiba. Nadanya manis tetapi beracun. Kamu sudah lama bekerja sebagai petugas kebersihan, bukan? Rumah besar itu mendadak senyap. Kak Ira merasakan jantungnya turun ke perut. Sebelum Kak Ira sempat bicara, Dina melanjutkan. Menarik sekali. Saya tidak pernah dengar Gilang dekat dengan siapapun dari lingkungan kerja, apalagi petugas kebersihan. Beberapa tamu mulai berbisik. Wajah Gilang mengeras. Dina, tolong jaga ucapanmu. Aku hanya ingin tahu. Dina tersenyum sinis. Bagaimana mungkin seorang direktur besar bertunangan dengan orang yang berbeda kelas seperti ini? Kata, berbeda kelas. Itu memukul telinga Kak Ira seperti cambuk. Keluarga lain mulai tampak gelisah. Ibunda Gilang hendak bersuara. Namun Gilang lebih cepat. Dina, cukup. Suaranya dingin, tegas.
Kamu tidak berhak merendahkan siapapun yang menjadi tamuku. Namun Dina tidak berhenti. Mohon maaf, Gilang. Tapi keluarga kita punya standar. Kita harus realistis. Bagaimana jika orang-orang berpikir kamu sedang dimanfaatkan? Kalimat itu menusuk paling dalam. Kak Ira merasa dadanya sesak. Seluruh tubuhnya gemetar halus. Wajahnya panas bukan karena marah, tapi karena malu. Sangat malu. Inilah ketakutannya sejak awal. Ia menunduk, tangan mengepal di pangkuan. Lalu ia berdiri perlahan. Maafkan Kak Ira. Bisiknya lirih. Kak Ira tidak ingin membuat suasana menjadi seperti ini. Gilang berdiri cepat. Matanya membara. Kak Ira, duduk. Kamu tidak harus pergi. Namun Kak Ira menggeleng, menahan air mata agar tidak jatuh. Kak Ira, tidak pantas berada di sini. Kak Ira hanya bantuan sementara, tidak lebih. Ibunda Gilang memegang lengan suaminya, terlihat benar-benar bingung dan terkejut. Ayah Gilang menatap Kak Ira dengan raut iba. Kak Ira. Gilang memanggil lagi, lebih pelan, lebih dalam. Namun Kak Ira hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip permintaan maaf. Terima kasih. Karena sudah berbaik hati pada Kak Ira. Dengan langkah kecil yang hampir terhuyung, ia menunduk hormat pada seluruh tamu. Tanpa melihat siapapun lagi, ia berjalan keluar rumah itu. Begitu pintu tertutup, suara bisik-bisik kembali memenuhi ruangan. Gilang mengepalkan tangan. Ia menatap Dina dengan sorot mata yang membuat perempuan itu memalingkan wajah, ketakutan. Lalu, tanpa peduli pada tamu, tanpa peduli pada apapun, Gilang melangkah cepat keluar rumah, berlari mengejar Kak Ira. Namun Kak Ira sudah jauh. Dan malam itu, di halaman rumah besar keluarga Maheswara, Gilang berdiri sendirian sambil menahan napas yang terengah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan takut kehilangan seseorang yang bahkan bukan siapa-siapanya. Belum, tapi hampir menjadi segalanya. Udara malam menyelimuti halaman rumah keluarga Maheswara dengan hawa dingin yang menusuk. Lampu-lampu taman berkelip lembut memantulkan cahaya kuning ke seluruh sisi jalan. Namun bagi Gilang, seluruh pemandangan itu tampak kabur. Hatinya berdebar keras. Langkahnya cepat membuat napasnya terengah. Namun ia tak peduli. Yang ia tahu hanya satu. Ia harus menemukan Kak Ira. Kak Ira yang keluar dari rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Kak Ira yang tak sanggup menahan malu yang bukan seharusnya ia pikul. Kak Ira yang sejak awal hanya ingin membantu, namun justru disakiti oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal hatinya. Gilang membuka pintu pagar besar keluarga, melangkah cepat ke jalan besar. Sepasang mobil melintas, angin malam menerpa wajahnya, namun ia terus mencari. Mata Gilang mengejap cepat, menembus gelap. Mencari sosok gadis berkerudung sederhana yang berjalan dengan langkah kecil namun tergesa. Napasnya bersisakan kecemasan. Ia tidak punya banyak waktu. Tidak boleh terlambat. Di sisi lain jalan, Kak Ira berjalan sambil menunduk dalam. Kerudungnya sedikit berantakan. Napasnya kecil-kecil, seakan setiap langkah menyakitinya. Ia berjalan cepat, ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Dari tatapan merendahkan. Dari suara-suara yang mempertanyakan keberadaannya. Dari kalimat-kalimat yang menusuk harga dirinya. Hembusan angin malam membuatnya menggenggam ujung kerudung erat-erat. Kak Ira tidak pantas berada di sana. Kak Ira bukan tunangan sungguhan. Kak Ira hanya petugas kebersihan. Ia sudah membayangkan akan terjadi sesuatu yang tidak enak. Namun ia tidak membayangkan akan dipermalukan sedemikian rupa. Di sebuah sudut yang lebih sepi, Kak Ira berhenti sejenak. Pemandangan lampu jalan berkilau, tetapi ia tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas karena matanya dipenuhi air. Ia mengusap pipinya cepat, tidak ingin menangis di tengah jalan. Ya Allah! Bisiknya gemetar. Apakah ini keputusan yang salah? Kak Ira bersandar ke tiang lampu, mengatur napasnya. Jantungnya masih terasa sakit. Rasanya seperti ada batu besar menekan dadanya. Di tengah malam yang sunyi itu, Kak Ira merasa dirinya kecil.
terlalu kecil. Dunia Gilang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu terang untuk dirinya. Lihat, Kak Ira, apa yang kamu lakukan? Mana mungkin kamu berpura-pura menjadi bagian dari dunia itu? Bisiknya pada diri sendiri. Namun suara lirihnya terpotong oleh sesuatu. Langkah cepat. Suara sepatu pria memecah keheningan. Kak Ira. Suara itu keras. Terdengar panik. Terdengar seperti seseorang yang sudah mencarinya sangat lama. Kak Ira menoleh perlahan. Gilang berlari mendekat. Dadanya naik turun. Wajahnya tidak setenang biasanya. Rambutnya sedikit berantakan terkena angin. Begitu ia melihat Kak Ira, matanya melembut, sekaligus berkaca. Kak Ira. Suaranya pecah sedikit. Tolong jangan pergi begitu saja. Kak Ira membuang pandangan, mencoba menahan air mata yang mulai naik lagi. Kenapa Gilang mengejar Kak Ira? Tanyanya pelan. Kak Ira ini siapa sampai membuat Gilang harus berlari keluar meninggalkan tamu-tamu penting? Gilang mendekat beberapa langkah lagi, berhenti tepat di depan Kak Ira. Kamu orang yang tidak seharusnya tersakiti. Jawab Gilang cepat. Kamu orang yang saya libatkan dalam rencana saya. Dan kalau ada yang salah terjadi malam ini, itu sepenuhnya kesalahan saya. Kak Ira menggeleng pelan. Tidak, Kak Ira yang salah. Kak Ira seharusnya tidak menerima tawaran itu. Kak Ira, tidak cocok. Kak Ira membuat Gilang malu. Tidak. Suara Gilang meningkat, namun bukan marah, lebih seperti seseorang yang putus asa. Kamu sama sekali tidak membuat saya malu. Justru saya yang memalukan. Saya yang tidak bisa menjaga kamu dari ucapan-ucapan kejam itu. Kak Ira mengangkat wajahnya sedikit, menatap Gilang dengan mata sembab. Gilang, Kak Ira hanya petugas kebersihan. Bukan siapa-siapa. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, tidak pantas berada di tengah keluarga Gilang. Semua orang lihat sendiri. Niat saya bukan untuk mempermalukanmu. Gilang menghela napas berat. Langkahnya maju satu lagi. Kak Ira, saya tidak menyangka keluarga saya bisa bereaksi seperti itu. Dan saya terlalu bodoh membiarkan kamu menghadapi mereka sendirian. Kak Ira menunduk. Semuanya sudah terjadi. Kak Ira hanya ingin pergi. Tidak ingin membuat masalah lagi. Gilang menatapnya lama. Kemudian ia berkata dengan suara yang paling jujur pernah ia keluarkan. Kak Ira, saya tidak mengejarmu untuk rencana pura-pura itu. Saya mengejarmu karena saya tidak ingin kamu pergi dari hidup saya dengan cara seperti ini. Jantung Kak Ira berdentum keras. Kenapa Gilang bicara begitu? Bisiknya. Gilang mendekat. Jaraknya tinggal satu langkah. Tetapi tetap menjaga batas yang pernah Kak Ira tetapkan. Karena kamu bukan hanya bantuan yang saya minta. Suaranya rendah, dalam, dan bergetar. Kamu bukan hanya akal bulus untuk menghindari perjodohan. Ia menarik napas berat, seolah menahan sesuatu yang lama sekali tertahan di dadanya. Kak Ira, selama beberapa hari ini, kamu muncul di pikiran saya lebih sering dari yang masuk akal. Setiap kali kamu berbicara, setiap kali kamu menjawab latihan kita, setiap kali kamu menunduk sopan, hati saya berubah. Wajah Kak Ira memerah. Tangannya mencengkeram kerudung. Gilang, jangan bicara seperti itu. Ini semua hanya pura-pura. Tidak. Gilang kembali bersuara cepat, namun suaranya lembut. Yang pura-pura hanya hubungan tunangan itu, bukan perasaan saya. Kak Ira terhenti. Air matanya mulai turun lagi. Gilang melanjutkan, lebih pelan, lebih jujur, lebih rapuh. Kak Ira, saya jatuh cinta padamu. Kata itu meluncur pelan, namun gemanya mengguncang seluruh dunia Kak Ira. Kak Ira terdiam. Mulutnya terbuka sedikit. Tangan gemetar. Ia menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke trotoar. Gilang, jangan. Suaranya pecah. Jangan bicara seperti itu. Kak Ira takut. Takut apa? Tanya Gilang lembut. Kak Ira menoleh cepat. Matanya penuh luka yang belum sembuh. Kak Ira takut ini hanya karena Gilang sedang tertekan.
Karena Gilang butuh seseorang untuk menolak perjodohan. Kak Ira takut ini hanya emosi sesaat. Kak Ira takut. Nanti Gilang menyesal. Gilang menatapnya lama. Sangat lama. Kak Ira. Suaranya selembut bisikan angin. Kalau saya hanya butuh seseorang untuk pura-pura, saya bisa memilih siapapun. Orang yang punya pendidikan tinggi. Orang yang lebih selevel dengan keluarga saya. Orang yang tidak akan menimbulkan pertanyaan. Matanya menatap Kak Ira dalam. Tulus. Rapuh. Tapi saya memilih kamu. Kak Ira menunduk lagi. Bahunya bergetar. Kali ini ia tidak tahan lagi. Tangisnya pecah tanpa bisa dikendalikan. Kenapa? Kenapa harus Kak Ira? Suaranya parau. Gilang mendekat satu langkah, berhenti tepat di hadapannya. Karena kamu satu-satunya yang membuat saya merasa menjadi manusia lagi. Suaranya pecah. Bukan direktur. Bukan pewaris. Bukan boneka keluarga. Gilang merendahkan sedikit tubuhnya agar sejajar dengan mata Kak Ira. Kamu membuat saya ingin kembali, bukan ke rumah besar itu, tapi ke seseorang yang bisa menerima saya apa adanya. Air mata Kak Ira mengalir lebih deras. Gilang, saya tidak peduli apa pekerjaanmu. Gilang melanjutkan. Saya tidak peduli dari mana kamu berasal. Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentangmu. Tangannya mengepal erat. Tubuhnya sedikit bergetar. Saya hanya peduli bahwa malam ini, saya hampir kehilangan seseorang yang membuat saya jatuh cinta tanpa saya sadari. Kak Ira menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis semakin keras. Gilang ingin menyentuh bahunya, namun ia ingat batas yang Kak Ira tetapkan. Maka ia menahan diri, menunggu. Setelah beberapa lama, Kak Ira menurunkan tangannya perlahan. Nafasnya masih tersengal-sengal. Matanya merah, tapi tatapannya kini lebih jernih. Gilang. Suaranya pelan. Kak Ira tidak tahu harus berkata apa. Ucapkan saja apa yang ada di hatimu. Jawab Gilang lembut. Kak Ira menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya yang tersisa. Kak Ira. Ia berhenti sebentar, suara tercekat. Kak Ira mulai menyukai Gilang. Kak Ira sudah berusaha menolak perasaan itu. Kak Ira tahu tempat Kak Ira. Tapi, perasaan itu tetap datang. Gilang memejamkan mata sejenak. Air hangat mengalir dari sudut matanya tanpa ia sadari. Terima kasih, Kak Ira. Bisiknya. Terima kasih sudah jujur. Namun Kak Ira melanjutkan. Kali ini dengan suara yang lebih berat. Tapi, meski Kak Ira mulai menyukai Gilang, Kak Ira juga takut. Kata Kak Ira, takut. Kalau nanti keluarga Gilang menolak. Takut kalau Kak Ira tidak kuat menghadapi penghinaan. Takut kalau akhirnya Gilang sadar bahwa ada perempuan lain yang lebih pantas. Gilang membuka mata, menatapnya dalam-dalam. Kak Ira. Suaranya mantap. Kalau ada yang harus saya lawan, kalau ada yang harus saya yakinkan, maka saya akan melakukannya, demi kamu. Angin malam berembus perlahan, menyejukkan pipi basah Kak Ira. Hening sejenak. Lalu Kak Ira mengusap air matanya pelan. Gilang, apa yang akan kita lakukan sekarang? Gilang menghela napas. Tapi kali ini napasnya penuh tekad. Besok. Katanya. Besok saya akan bicara pada ayah dan ibu. Saya akan jujur. Semua ini memang berawal dari pura-pura. Tapi perasaan saya sungguh-sungguh. Kak Ira menatapnya tidak berkedip. Takut. Namun juga sedikit lega. Gilang. Bisik Kak Ira. Kak Ira, percaya. Gilang tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Terima kasih, Kak Ira. Hening kembali turun. Namun kali ini bukan hening penuh luka. Hening ini hangat. Tenang. Mengalir di antara dua hati yang sama-sama goyah. Namun mulai menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Sekarang, Gilang berkata pelan, biar saya antar kamu pulang. Ibu dan Raffi pasti khawatir. Kak Ira mengangguk. Mereka berjalan berdampingan. Di dalam mobil,
Tidak banyak kata yang terucap. Namun suasana tidak lagi penuh ketegangan. Ada damai yang perlahan mengisi ruang sempit itu. Sesampainya di depan gang rumah Kak Ira, gadis itu menoleh pada Gilang. "Terima kasih, karena sudah datang mencari Kak Ira." Gilang mengangguk dengan tatapan dalam. Kak Ira tidak perlu mengucapkan terima kasih. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan kamu berjalan sendirian melewati beban seperti itu. Kak Ira menunduk malu, lalu turun dari mobil. Saat Kak Ira melangkah menuju rumah, Gilang masih menatap dari dalam mobil. Hatinya berdebar dengan perasaan yang baru, perasaan yang tulus, hangat, dan jauh lebih kuat dari sekadar pura-pura. Malam itu, untuk pertama kalinya, dua hati yang berbeda dunia saling mendekat. Bukan karena perjanjian palsu, bukan karena keharusan, tapi karena cinta yang datang tanpa diundang. Dan Gilang tahu, besok, hidupnya akan berubah selamanya. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang lembut menembus tirai kamar Gilang. Namun tidak seperti biasanya, ia tidak merasa tenang. Malam tadi ia hampir tidak tidur, memikirkan kata-kata Kak Ira, memikirkan tatapan keluarganya, memikirkan luka yang tanpa sengaja ia berikan pada gadis itu. Hari ini, ia harus jujur. Hari ini, ia harus berdiri untuk seseorang yang selama ini tidak pernah dibela oleh siapapun. Hari ini, ia harus memastikan bahwa Kak Ira tidak lagi berjalan sendirian menghadapi tatapan dan keraguan dunia. Gilang mengenakan kemeja putih yang rapi, namun tangannya sedikit bergetar saat memasang kancing. Sesuatu yang jarang terjadi. Ia menarik napas panjang sebelum turun ke lantai bawah rumah keluarga Maheswara. Di meja makan, ayah dan ibunya sudah duduk. Wajah mereka masih menyimpan sisa kejadian semalam. Ibunya tampak bingung dan lelah, sementara ayahnya tampak berusaha memahami keadaan dengan kepala dingin. Gilang duduk, menyapa. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab ayahnya. "Waalaikumsalam," balas ibunya, meski suaranya pelan. Hening beberapa detik. Lalu ibunya berkata perlahan, "Gilang, kemarin malam, apa itu benar semua?" Gilang menatap ibunya dengan penuh hormat. "Ibu, ayah, hari ini saya ingin menjelaskan semuanya." Ayahnya bersandar sedikit, memberi ruang. "Baik, kami dengar." Gilang menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin ada bagian yang ia tutupi. Ia ingin kejujuran penuh malam ini. "Semuanya memang berawal dari rencana saya," ucap Gilang. "Saya meminta Kak Ira berpura-pura menjadi tunangan saya supaya saya bisa menghindari perjodohan." Ibunya menghela napas berat, namun tidak terlihat marah, lebih seperti sedih. "Gilang, kenapa harus melakukan ini tanpa bicara pada ibu dulu?" "Karena saya takut, Ibu," jawab Gilang jujur. "Takut tidak didengar. Takut dipaksa lagi. Takut kehilangan sedikit kebebasan yang saya miliki." Ayahnya mengangguk pelan. "Lalu bagaimana dengan Kak Ira?" Gilang menatap kedua orang tuanya bergantian. Kak Ira tidak pernah meminta apa-apa. Ia tidak pernah bersikap kurang ajar atau tidak sopan. Ia hanya ingin membantu. Dia. Gilang berhenti sebentar, mencoba mencari kata paling tepat. "Dia gadis yang jujur. Gadis yang menolong saya bukan karena uang, tetapi karena hati. Gadis yang selalu menjaga batasan meski saya memberi ruang. Gadis yang tidak pernah meminta keistimewaan meski ia bisa saja memanfaatkannya." Ibunya menatap Gilang lebih lama. "Kamu menyukai Kak Ira?" Gilang mengangguk perlahan. "Tidak hanya menyukai, Ibu. Saya jatuh cinta padanya." Keheningan turun lagi. Kali ini lebih berat. Ayah Gilang meletakkan cangkirnya perlahan. "Kamu yakin ini bukan karena tekanan atau emosi sesaat?" "Saya yakin, Ayah," jawab Gilang mantap. "Saat orang lain mencoba menghina Kak Ira, saya marah. Saat Kak Ira pergi dengan air mata, hati saya ikut terluka. Ketika saya mencari dia di tengah malam, saya tidak memikirkan apapun selain, saya tidak ingin kehilangannya." Ibunya menatap wajah anak lelakinya yang jarang memperlihatkan emosi. Untuk pertama kalinya, ia melihat Gilang berbicara bukan sebagai direktur,
bukan sebagai pewaris, melainkan sebagai seorang laki-laki yang benar-benar mencintai seseorang. Gilang. Suara ibunya melemah. Kak Ira gadis baik. Ibu bisa melihat itu meski pertemuan kita belum lama. Ayahnya mengangguk pelan. Namun kita tidak bisa menutup mata. Dunia luar tidak selalu ramah pada perbedaan. Saya tahu. Jawab Gilang tenang. Karena itu saya berdiri di sini hari ini. Bukan untuk meminta izin, tapi untuk memberitahu. Saya ingin memperjuangkan Kak Ira. Ayah dan ibu saling berpandangan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ayahnya menepuk meja pelan. Baiklah, katanya. Bawa Kak Ira kemari lagi. Tapi bukan sebagai tunangan palsu. Bawa sebagai tamu. Kami akan berbicara dengannya sebagai keluarga yang ingin mengenal. Hati Gilang berdebar. Terima kasih, Ayah. Ibunya menambahkan, suaranya lebih lembut. Kalau Kak Ira membuatmu bahagia, ibu tidak punya alasan untuk menolak. Gilang menunduk, menahan emosi yang hampir meluap. Terima kasih, Ibu. Lalu ia bangkit. Hari ini ia tidak ingin menunggu lama. Ia ingin menemui Kak Ira sekarang juga. Di rumah kontrakan kecil itu, Kak Ira sedang menyapu halaman kecil di depan pintu. Kerudungnya sederhana. Wajahnya masih tampak lelah. Ketika ia melihat mobil hitam mendekat, ia terdiam. Gilang turun dari mobil. Kali ini ia tidak membawa keraguan sedikit pun. Kak Ira. Panggilnya lembut. Kak Ira menelan ludah. Gugup. Gilang. Kenapa datang pagi-pagi begini? Ada yang harus saya sampaikan. Gilang mendekat, namun tetap menjaga batas. Saya sudah berbicara pada ayah dan ibu. Kak Ira menegang. Tentang apa? Semua. Jawab Gilang. Tentang rencana pura-pura itu. Tentang kamu. Tentang perasaan saya. Kak Ira langsung menunduk. Gilang, jangan. Kak Ira tidak ingin membuat hubungan Gilang dengan keluarga memburuk. Terlambat. Gilang tersenyum kecil. Saya sudah bicara. Dan kamu tahu apa yang mereka katakan. Kak Ira menggeleng pelan. Mereka ingin bertemu kamu lagi. Jawab Gilang. Bukan sebagai tunangan palsu. Tapi sebagai tamu. Sebagai seseorang yang ingin mereka kenal. Kak Ira terkejut. Matanya membesar. Hampir tidak percaya. Kenapa? Bisiknya. Padahal semalam Kak Ira dipermalukan. Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda setelah kamu pergi. Gilang mendekat sedikit. Mereka melihat bagaimana saya panik. Bagaimana saya berlari keluar mengejarmu. Bagaimana saya tidak sanggup kehilangan kamu. Kak Ira menutup mulutnya dengan tangan, menahan emosi. Gilang. Jangan bilang seperti itu. Suaranya bergetar. Kak Ira bukan siapa-siapa. Kak Ira tidak punya apa-apa. Justru itu, kata Gilang tegas. Kamu tidak punya apa-apa. Tapi kamu punya hati yang jauh lebih berharga dari semua harta yang ada dalam rumah besar keluarga Maheswara. Kak Ira terpaku. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Gilang tersenyum tipis. Senyum yang benar-benar tulus. Kita tidak perlu pura-pura lagi. Kak Ira mengangkat kepalanya perlahan, menatap Gilang dengan mata yang masih berkaca-kaca. Gilang, apakah Gilang benar-benar yakin dengan perasaan ini? Gilang mengangguk. Saya yakin, Kak Ira. Lebih yakin daripada apapun dalam hidup saya. Kak Ira menunduk lagi. Kali ini bukan karena takut. Tapi karena hatinya mulai luluh sepenuhnya. Kalau begitu, bisik Kak Ira pelan. Kak Ira juga ingin memperjuangkan ini. Pada saat itu, angin lembut bertiup melewati halaman kecil rumah Kak Ira. Seakan menjadi saksi dari keputusan besar antara dua hati yang berbeda dunia. Gilang tersenyum hangat. Boleh saya bicara dengan ibu? Kak Ira tersenyum kecil, mengangguk. Ia masuk memanggil ibunya. Tak lama kemudian, ibunya keluar dengan langkah pelan. Wajahnya penuh rasa penasaran. Gilang menunduk hormat. Bu, saya datang untuk meminta izin mengenal Kak Ira dengan cara yang baik.
Saya ingin melakukannya sesuai pilihan Allah dan dengan adab yang ibu ajarkan pada putri ibu. Ibunya menatap Gilang lama sekali, dan akhirnya tersenyum lembut. Kalau niat Gilang baik, ibu tidak menghalangi, katanya pelan. Tapi jaga Kaira baik-baik. Dunia sudah cukup keras baginya. Saya janji, Bu. Jawab Gilang mantap. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Raffi yang berdiri di pintu ikut berseru. Kalau Kak Gilang bikin Kak Kaira sedih, Raffi tidak akan tinggal diam. Gilang tertawa kecil. Saya terima ancamannya. Suasana mencair. Rumah itu terasa hangat, damai, jauh dari kilau rumah keluarga Maheswara, namun lebih jujur dari manapun. Beberapa minggu kemudian, Gilang kembali membawa Kaira ke rumah keluarganya. Kali ini tanpa pura-pura, tanpa kebohongan, tanpa rencana licik. Ibunda Gilang menyambut dengan senyum lebih tulus. Ayahnya menyajikan teh hangat untuk Kaira. Tidak ada tatapan meremehkan. Tidak ada bisik-bisik merendahkan. Orang-orang yang dulu meragukan kini mulai menerima. Semua karena satu hal. Gilang memperjuangkan Kaira. Di halaman belakang rumah besar itu, saat matahari sore memantulkan cahaya keemasan, Gilang memandang Kaira yang duduk di bawah pohon Kamboja. Wajahnya teduh, kerudungnya diterpa angin pelan. Kaira. Panggil Gilang lembut. Kaira menoleh. Iya, Gilang. Saya pernah memintamu jadi tunangan palsu. Gilang tersenyum kecil, namun matanya serius. Sekarang saya ingin meminta sesuatu yang sungguh-sungguh. Kaira menelan ludah. Detak jantungnya berubah ritme. Kaira. Gilang berkata dengan suara yang bergema pelan. Maukah kamu menjadi tunangan saya yang sebenarnya? Dunia Kaira berhenti bergerak. Air matanya langsung memenuhi mata. Gilang. Ia menutup mulutnya, menahan haru. Ini, nyata? Ini nyata, jawab Gilang tegas. Dan saya ingin menjagamu sebagai calon istriku, bukan lagi sebagai bagian dari rencana. Air mata jatuh di pipi Kaira, namun senyum tipis menghiasi bibirnya. Insya Allah. Jawab Kaira sambil terisak pelan. Kaira mau. Gilang menatapnya lama, penuh syukur. Lalu ia memberikan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana yang ia pilih dengan hati-hati. Tidak mewah, tidak mencolok, namun penuh makna. Kaira menerima cincin itu dengan tangan bergetar. Ketika cincin itu melingkar di jari manisnya, hati Kaira terasa hangat. Bukan karena kemewahan, bukan karena status, tapi karena cinta yang diperjuangkan. Cinta yang berawal dari pura-pura, berubah menjadi nyata, dan kini menjadi janji. Saat angin sore berhembus, Gilang dan Kaira sama-sama tahu. Inilah awal baru. Awal yang mereka pilih bersama. Awal yang tidak lagi dibangun dari kepura-puraan, melainkan dari kejujuran, doa, dan hati yang tulus.